Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1541. Memutuskan, pergi ke dunia bawah. Hu Feng punya cukup alasan untuk menjadi gila. Dia sudah menggunakan setetes esensi darah Saint King, tetapi tidak hanya dia tidak dapat menangkap Ling Han, dia sebenarnya tidak terlihat setenang yang terakhir. Siapa yang memintanya untuk menjadi kuat dalam menyerang, tetapi secara fisik lemah? Kesengsaraan surgawi berlangsung sangat cepat, dan hanya dapat diblokir dan tidak dapat dihindari. Ini memutuskan bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda hanya bisa tetap dalam posisi bertahan dan tunduk pada rentetannya, yang berarti bahwa sifatnya yang kuat dalam menyerang sama sekali tidak berguna di sini. Setengah hari berlalu. Tanpa sepatah kata pun, Ling Han membuang Cloud Piercing Shuttle dan melarikan diri. Hu Feng masih mengalami kesengsaraan surgawi. Dia masih harus menjalani akhir, dan esensi darah Saint King juga sepenuhnya dikonsumsi. Dia hanya bisa menahannya dengan kemampuannya sendiri, yang menyebabkan dia menderita luka yang sangat parah. Ketika kesengsaraan surgawi bubar, dia duduk dalam posisi bersila pada saat pertama. Dia harus menyembuhkan lukanya. Kalau tidak, jika dia bepergian dengan cedera seperti ini, itu akan meninggalkan kelemahan besar baginya. Ling Han harus mati, tetapi itu tidak berarti bahwa Hu Feng juga harus mengorbankan hidupnya untuk tawar-menawar. Ling Han berbalik untuk melihat, dan kemudian berbalik dengan acuh tak acuh. Raja Sungai Surgawi adalah musuh dengan tanah terlarang 8 batu, tetapi bahkan Raja Sungai Surgawi tidak meminta agar dia menghancurkan tanah terlarang, dia hanya diminta untuk membunuh pengkhianatnya, Open Cloud King. Namun, setelah Hu Feng memburunya sejauh ini, amarah Ling Han secara alami terpicu. Dia bisa mengabaikan tanah terlarang lainnya, tapi dia pasti akan menghancurkan tanah terlarang 8 batu ke tanah. Sial, mereka pikir mereka itu siapa? Mengemudikan Cloud Piercing Shuttle, dia dengan cepat menuju ke arah Cloud Apex Planet. Mengapa dia pergi ke Cloud Apex Planet? Mungkinkah ada seseorang di sana yang bisa menandingi orang suci? Tentu saja tidak. Ling Han bertujuan untuk melakukan perjalanan ke medan perang dua alam. Memang, dia akan melakukan perjalanan melalui medan perang dua alam dan masuk ke dunia bawah. Ini adalah kesimpulan akhir yang dia capai setelah berdiskusi dengan Star Sensei. Selama dia berada di alam abadi, Ling Han akan selamanya diburu oleh 8 batu terlarang tanah. Logika apa baginya untuk terus waspada terhadap mereka? Karena itu, Ling Han ingin pergi ke dunia bawah. Dunia bawah memiliki peraturan yang berbeda dari alam abadi. Bahkan jika orang suci pergi ke sana, mereka hanya akan memiliki kekuatan orang suci di sana, dan tidak akan dapat menyalurkan peraturan yang sesuai. Dengan demikian, selama dia masuk ke dunia bawah, tanah terlarang 8 batu tidak akan bisa memprediksi keberadaannya. Dan Ling Han telah memperoleh sumber kekuatan iblis, yang bisa membuatnya cocok dengan sempurna di dunia bawah. Sama sekali tidak perlu khawatir bahwa dia akan menghadapi serangan gabungan dari para pembudidaya dari dunia bawah. Selain itu, Ling Han sebenarnya tidak terlalu jauh dari Saint Tier. Dia juga harus mempertimbangkan untuk menggabungkan peraturan kedua alam untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Maka dia harus menggunakan acara ini sebagai kesempatan untuk memulai perjalanannya ke dunia bawah. Saat aku kembali, aku pasti akan menghancurkan kalian semua. Ling Han bergumam tidak senang. Bagaimanapun, koordinat galaksi telah ditetapkan, jadi dia masuk ke menara hitam. Dengan cara ini, bahkan jika Hu Feng pulih dari luka-lukanya, dia tidak akan bisa memprediksi keberadaannya. Paling banyak, dia hanya bisa menemukan lokasinya saat ini. Dia mulai menuliskan pola formasi baru pada tulang ketuhanannya. Sebelum pergi, dia telah mempersiapkan diri dengan baik. Secara alami, dia sudah lama memilih formasi pembunuhan level 16. Formasi 9 kematian tak terbatas. Di antara formasi pembunuhan level 16,
itu peringkat nomor 1. Sayang sekali, dia tidak memiliki formasi Saint Grade yang dimilikinya. Tanpa mencapai Saint Tier, tidak ada cara baginya untuk berlatih formasi seperti itu. Bahkan jika dia secara paksa menuliskan pola formasi, itu akan sia-sia. Dia tidak akan bisa menarik resonansi dengan kekuatan langit dan bumi, dan melepaskan kekuatan sejatinya darinya. Dia hanya harus menghadapinya ketika dia mencapai titik itu. Di bawah pohon reinkarnasi, Ling Han dengan sungguh-sungguh membudidayakannya. Setelah menghabiskan hampir 1 tahun penuh, dia akhirnya memahami formasi itu sepenuhnya, dan kemudian mulai menuliskan pola formasi pada tulang ketuhanannya. 1, 2, 3. Formasi 9 kematian tanpa batas memiliki total 1080 pola formasi, dan bahkan 1 di tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi tidak akan dapat menuliskan formasi ini di tubuhnya. Pertama, ada terlalu banyak variabel yang berperan, dan akan sulit untuk mengontrolnya. Kedua, tubuhnya tidak akan mampu menanggungnya. Sebelum formasi pembunuhan membunuh orang lain, itu akan melukai pengguna terlebih dahulu. Ini praktis menyiksa diri sendiri. Namun, Ling Han berbeda. Pohon reinkarnasi telah memberinya cukup waktu untuk memahami, dan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan memungkinkannya memiliki tulang ketuhanan yang kokoh, yang memungkinkannya untuk mencapai prestasi besar yang tidak mungkin dicapai orang lain. Dia hanya menggunakan 21 hari, dan menuliskan 11 formasi 9 kematian tak terbatas di tubuhnya. 11, bukan 10, 9 surga api telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jadi, itu memungkinkan dia untuk menuliskan pola formasi pada tulang ketuhanannya dengan sapuan kuas yang lebih tipis. Oleh karena itu, meskipun formasi 9 kematian tanpa batas memiliki persyaratan yang lebih tinggi, Ling Han masih menuliskan lebih banyak formasi pembunuhan daripada sebelumnya. Jika itu adalah formasi gagak darah saat ini, dia mungkin seharusnya bisa menuliskan 20 formasi aneh seperti itu. Setelah sekian lama, Cloud Piercing Shuttle secara alami telah lama tiba di Cloud Apex Planet. Itu tenggelam ke dasar lautan. Ling Han, Permaisuri, dan Heavenly Phoenix Divine Maiden keluar dari menara hitam, menyimpan Cloud Piercing Shuttle, dan menuju medan pertempuran dua alam. Hampir 2 tahun telah berlalu, dan kedua wanita itu juga mengalami banyak kemajuan. Tak perlu dikatakan, Permaisuri dengan janin surgawi tertingginya, yang bahkan lebih mengagumkan daripada Gu Daoyi, telah maju selangkah lebih jauh dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia sudah sampai pada tahap akhir dari tingkat ekstrim sedang dari tingkat sungai abadi, dan semakin memperbesar jarak antara dia dan Ling Han. Heavenly Phoenix Divine Maiden juga tidak kalah. Di masa depan, prestasinya pasti tidak akan mampu dibandingkan dengan janin surgawi. Tapi sekarang dia telah mendapatkan warisan dari 3 Raja Suci, garis keturunannya telah meningkat pesat. Dia juga telah maju ke tahap puncak dari tingkat ekstrim sedang dari tingkat sungai abadi. Kita harus buru-buru. Maniak itu akan menyusul dalam beberapa hari, kata Ling Han. Kedua wanita itu mengangguk. Pada saat yang sama, di galaksi yang jauh, Hu Feng, yang saat ini sedang duduk dalam posisi bersila, tiba-tiba membuka matanya. Dia bisa melihat kaitan karma lagi. Namun, setelah terhanyut oleh kesengsaraan surgawi, hubungan karma ini telah menjadi sangat pucat. Itu mungkin akan benar-benar lenyap jika Ling Han mengalami kesengsaraan surgawi lagi. Bertahan dari kesengsaraan surgawi berarti terlahir kembali, transformasi total, jadi secara alami akan menghapus karma sebelumnya. Tidak ada tempat baginya untuk lari. Hu Feng mengambil langkah. Jalur emas terbentang, dan dengan cepat bergegas ke arah planet awan Apex. Perjalanan itu akan memakan waktu 4 hari, dia telah menghitungnya. Ling Han dan kelompoknya sedang melakukan perjalanan menuju medan pertempuran dua alam. Setelah maju ke tingkat sungai abadi, kecepatan mereka secara alami mengejutkan. Hanya dalam 1 hari, mereka sekali lagi kembali ke tempat ini. Di tempat ini, mereka telah meninggalkan banyak kenangan, dan yang terkuat secara alami adalah Ding Zizhen yang telah menghabiskan berapa ratus juta tahun untuk memasang jebakan fatal untuk menghidupkan kembali putrinya,
tetapi pada akhirnya, putrinya segera bunuh diri. Tepat setelah dia dihidupkan kembali. Mari kita pergi melihat gadis surgawi bulan ungu, saran Ling Han. Dia telah merawat Heavenly Phoenix Divine Maiden dengan baik. Namun, untuk menghindari menyeret perawan surgawi bulan ungu ke dalam masalah ini juga, Ling Han tidak menemani dua lainnya. Sebagai gantinya, dia menyuruh Heavenly Phoenix Divine Maiden dan Permaisuri Luansing pergi bersama. Selain itu, dia sudah lama menyempurnakan pil Divine level 15 yang diminta oleh Purple Moon Divine Maiden, dan dia membawanya bersamanya. Ini dianggap sebagai pembayaran untuk kebaikannya. Bantuan itu terbayar kembali, tetapi itu tidak berarti mereka tidak lagi berteman. Jika perawan surgawi bulan ungu dalam masalah, Ling Han masih bersedia mengulurkan tangan membantu. Kedua wanita itu tidak berani mengambil terlalu banyak waktu, dan kembali setelah hanya mengambil 4 jam. Lady Purple Moon mengatakan kepada saya untuk berterima kasih atas namanya, kata Heavenly Phoenix Divine Maiden. Ling Han begitu serius tentang masalah ini tentu saja karena dia terlibat, dan ini membuatnya merasakan rasa manis muncul di dalam hatinya. Sementara itu, Ling Han mencondongkan tubuh ke dekat telinganya, dan berbisik, kalau begitu, haruskah kita membuka posisi baru malam ini? Heavenly Phoenix Divine Maiden memutar matanya ke arahnya. Orang jahat ini terus memikirkan cara baru untuk bermain dengannya. Bukankah dia hanya sedikit galak padanya di masa lalu? Mengapa dia harus terus mengingatnya dan terus-menerus mengingatnya? Dia benar-benar picik, namun, saat dia berbalik, dia sedikit menundukkan kepalanya, rona merah merona di pipinya, dan mengangguk hampir tanpa terlihat. Ling Han tidak bisa menahan tawa. Chapter 1542. Pertama kali tiba, Ling Han dan kelompoknya tidak membuang waktu. Mereka memasuki medan pertempuran dua alam, dan menuju ke arah dunia bawah. Ling Han bukanlah satu-satunya. Baik Permaisuri Luansing dan Heavenly Phoenix Divine Maiden bertujuan untuk masuk ke alam surgawi, jadi mereka secara alami tidak bisa hanya bertujuan untuk menjadi orang suci. Dengan demikian, kedua wanita itu juga harus masuk ke dunia bawah untuk mengalami peraturan langit dan bumi yang berbeda. Mereka adalah pihak pertama. Di masa depan, Kaisar Hujan, Ding Ping, dan yang lainnya juga akan masuk ke dunia bawah. Tentu saja, jika tingkat kultivasi Ling Han cukup cepat, dia akan mampu menarik mereka semua ke menara hitam dan membawa mereka ke alam surgawi. Peraturan alam surgawi sudah lengkap, jadi tidak perlu mereka pahami di kedua ujungnya. Kelompok 3 orang melakukan perjalanan, dan secara bertahap maju lebih dalam ke dunia bawah. Setelah memasuki area tertentu, semakin sedikit pembudidaya dari alam abadi. Sebaliknya, ada lebih banyak pembudidaya di Netherworld. Ini berarti bahwa mereka hampir memasuki dunia bawah. Ini sangat jelas. Awalnya, mereka bertiga terlihat normal, namun sekarang ada api cahaya yang meledak ke langit dari mereka. Semakin jauh mereka melakukan perjalanan, semakin jelas nyala api cahaya ini. Itu bisa dibilang seperti matahari di tengah kegelapan. Selanjutnya, ini tidak terkait dengan tingkat kultivasi. Nyala api yang dipancarkan Ling Han dan kelompoknya memiliki kecerahan yang sama, dan fakta bahwa Ling Han dan Permaisuri sama-sama berada di tingkat sungai abadi tidak ada bedanya. Orang-orang dari alam abadi, seorang kultivator Netherworld muncul, dan mendekati mereka dengan langkah cepat. Sekarang mereka ada di sini, orang-orang dari Netherworld yang terlihat sangat normal. Mereka tidak lagi memiliki aura jahat yang melonjak ke langit. Ini adalah elit tier tubuh surgawi. Dia seharusnya baru saja naik ke level ini karena auranya masih belum stabil. Dia juga sangat muda, ekspresi kesombongan di wajahnya. Ada beberapa yang menyedihkan yang telah maju ke tingkat tubuh surgawi pada usia yang begitu muda seperti dia. Ini tentu saja sesuatu yang bisa dibanggakan. Bagaimanapun, tingkat keseluruhan kultivasi di galaksi ini bukanlah tingkat tertinggi. Tingkat tubuh surgawi benar-benar mampu dianggap sebagai elit. Matanya menyapu Permaisuri, dan ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajahnya. Sangat cantik, karena pihak lain berasal dari alam abadi. Dia secara alami tidak memiliki reservasi sedikit pun.
dia langsung melompat dan mengulurkan tangan untuk meraih permaisuri. Ling Han dan kelompoknya semua telah menahan aura mereka, dan dia tidak dapat memperkirakan tingkat kultivasi ketiga orang ini. Tetapi menurutnya, elit macam apa yang benar-benar dapat muncul di medan perang ini? Alasan mengapa dia datang ke sini adalah karena dia telah menerobos ke tingkat tubuh surgawi, dan dia di sini untuk pamer sedikit dan mondar-mandir di depan para pesaingnya dari masa lalu. Kalau tidak, bukankah itu seperti mengenakan pakaian bersulam mewah di kegelapan? Niat membunuh segera bocor dari permaisuri. Hanya ada satu pria di dunia ini yang bisa menyentuhnya, tapi pastinya bukan orang di depannya ini. Namun Ling Han bergerak sebelum dia melakukannya, dan menamparnya berulang kali dengan kedua tangan. Pa. Dalam sekejap, dia telah menyerang yang lain beberapa lusin kali, dan pria itu benar-benar pingsan karena serangan itu. Ayo pergi. Tidak perlu jatuh ke level orang seperti ini, kata Ling Han sambil tersenyum. Permaisuri secara alami mendengarkan Ling Han. Ling Han menyalurkan sumber kekuatan iblis, dan auranya segera berubah. Nyala api memudar pada tingkat yang terlihat, dan tidak ada sedikit perbedaan antara dia dan orang dari Netherworld lagi. Permaisuri dan Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak memiliki kemampuan seperti itu. Untuk menghindari masalah, mereka memasuki menara hitam, dan Kaisar Iblis Asura muncul menggantikan mereka. Tuanku yang agung, Asura kecil ini sangat merindukanmu. Kaisar Iblis Asura segera mulai menyanjungnya seperti orang gila. Namun dia dengan cepat berhenti. TTT ini adalah Netherworld. Dia benar-benar telah kembali ke tanah airnya. Tuanku yang agung, apakah kamu datang untuk menaklukkan dunia bawah? Dia bersemangat, dan tidak bisa menahan keinginan untuk membuat gerakan mengancam, dan menjadi antek yang menggunakan koneksi kuatnya sebagai taktik intimidasi. Taklukkan kepalamu, kami di sini untuk berlindung. Ling Han memberinya tendangan. Tuan, siapa yang memburu kita? Kaisar Iblis Asura segera bertanya dengan hati-hati. Hanya orang suci, kata Ling Han, mengecilkan tingkat bahaya yang mereka hadapi. Kaisar Iblis Asura segera tergagap. Sein, dan dia bilang saja, Tuan, kamu telah mencapai tingkat yang bahkan Asura kecil ini akan mematahkan leherku hanya untuk melihatmu. Ayo pergi. Ling Han mengeluarkan Cloud Piercing Shuttle, dan memilih arah acak. Meskipun orang suci tidak dapat dengan mudah membuat prediksi di sini, orang suci masih terlalu kuat. Perasaan ketuhanan mereka bisa menyelimuti seluruh planet. Dia tidak ingin ditemukan oleh Hu Feng. Apalagi dia tidak hanya di sini untuk berlindung. Dia juga ingin berkultivasi di dunia bawah. Jadi dia secara alami harus pergi ke berbagai tempat di dunia bawah. Tingkat keseluruhan kultivasi di sini sedikit lebih rendah, dan mereka bahkan tidak memiliki orang suci. Jika dia tetap di sini, yang bisa dia lakukan hanyalah menginjak-injak beberapa tuan muda yang boros. Cukup menyenangkan melakukan hal seperti itu sesekali, tapi jika dilakukan terlalu sering, akan membosankan. Keajaiban menginjak-injak lebih menarik. Dia juga tidak memiliki tujuan yang jelas, dan membiarkan Cloud Piercing Shuttle bergerak cepat di galaksi. Sebenarnya, tidak ada perbedaan nyata antara galaksi di alam abadi dan dunia bawah. Hanya peraturan langit dan bumi yang berbeda, yang menyebabkan sedikit variasi dalam dunia kultivasi kedua alam. Tapi sebenarnya, ini hanyalah cara berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Ling Han dan kelompoknya semuanya mengalami peraturan dunia bawah. Setelah datang ke tempat ini, mereka tidak lagi dapat menarik peraturan yang awalnya mereka pegang. Mereka hanya memiliki alat dan kekuatan yang tidak berguna yang sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Ini sama dengan berkultivasi dari awal lagi. Untungnya, menara hitam benar-benar harta yang berharga. Di alam manapun tempatnya, itu bisa ditampung. Selama Ling Han mau, peraturan dunia bawah bisa terus masuk ke menara hitam. Jadi itu sama dengan benar-benar berada di dunia bawah. Ling Han dan kelompoknya semuanya memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Mereka ingin mengembangkan peraturan dunia bawah sesegera mungkin, karena hanya dengan begitu mereka dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik ke dunia bawah. Lebih jauh lagi, tanpa dukungan regulasi semacam ini, mereka juga tidak akan dapat menunjukkan kemampuan yang seharusnya mereka miliki. Di bawah pohon reinkarnasi,
tingkat kemajuan mereka terlalu cepat. Mereka meningkat setiap saat. Bagaimanapun, tingkat kultivasi mereka masih sangat tinggi. Hu Feng hanya lebih dari 1 hari lebih lambat dari mereka. Dia juga tiba di Two Realm Battlefield dan alisnya tanpa sadar berkerut. Dia segera mengerti maksud Ling Han, yang terakhir berencana untuk melarikan diri ke dunia bawah. Dengan begitu, dia tidak akan bisa memprediksi keberadaannya lagi, karena peraturan langit dan bumi berbeda. Dia tidak bisa membantu tetapi menyeringai. Ini memang bukan ide yang buruk. Namun, anak nakal ini masih memiliki hubungan karma dengan Hu Clan. Ini tidak hanya akan bubar hanya karena dia telah memasuki dunia bawah. Jika Ling Han adalah seorang suci, dan bahkan telah mengembangkan teknik rahasia tertentu, dia akan dapat melihat hubungan karma dan memutuskannya dengan mudah. Ini bukanlah sarana yang mengesankan di alam surgawi, tetapi di alam abadi, Ho. Selain itu, Ling Han masih memiliki jalan yang sangat panjang sebelum mencapai Saint-Tier. Kalau tidak, apa gunanya dia lari? Dia merenungkan ini saat dia berjalan perlahan di Two Realm Battlefield. Dia mengikuti tautan karma yang ditinggalkan Ling Han. Segera setelah itu, dia melihat seorang pria yang telah pingsan. Dia mengulurkan tangannya, dan yang terakhir segera sadar kembali dengan melambai. Itu secara alami adalah pria malang yang dipukul Ling Han sampai pingsan. Garis pemikirannya masih terhenti pada saat dia jatuh pingsan. Saat dia bangun, dia dengan keras meraung, "Beraninya kamu, Anda benar-benar berani menyelinap dan menyerang Tuan Jia Anda. Ambillah ini." Dia jelas tahu bahwa Ling Han dan kelompoknya lebih kuat darinya, tetapi dia tidak takut. Itu karena ini adalah wilayah dunia bawah, jadi bagaimana dia bisa terlihat lemah? Beraninya sampah dari alam abadi datang ke sini dan bertindak sombong. Dia menembakkan telapak tangan yang menghantam ke arah Hu Feng. "Yi, kenapa bukan 3 orang dari sebelumnya? Lupakan, siapa peduli. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang dari alam abadi, jadi dia akan mengalahkannya semua sama." Hu Feng tanpa sadar terkejut. Apa yang sedang terjadi di sini? Tidak hanya tingkat sungai abadi seperti Ling Han yang berani melawannya, bahkan tingkat tubuh surgawi berani menamparnya sekarang. Apakah dia tidak melihat bahwa dia adalah seorang suci? Meskipun dia selalu suka mengenakan topeng persahabatan, ini tidak berarti bahwa dia benar-benar tidak memiliki aura orang suci. Mungkinkah dia sudah terlalu lama berada di tanah terlarang, dan seluruh dunia telah berubah tanpa sepengetahuannya? Chapter 1543. Orang yang terus terang, Pak. Hu Feng menamparkan si bodoh malang itu, menyebabkan yang terakhir berputar beberapa lingkaran di satu tempat menjadi sangat pusing. "Kamu seharusnya melihat pria ini." Dengan lambaian tangannya, Hu Feng menggunakan kekuatan asal untuk mengembun menjadi penampilan Ling Han. Itu sangat hidup. Untuk orang suci, ini tentu saja merupakan trik yang mudah. Jelaskan secara rinci pertemuan Anda dengannya. Meskipun dia berpikir bahwa Ling Han ingin melarikan diri ke dunia bawah, masih ada kemungkinan bahwa Ling Han sengaja menyesatkannya. Jadi, dia benar-benar harus mengkonfirmasinya. Bagaimanapun, ketika dia masuk ke dunia bawah, dia tidak akan dapat menyalurkan peraturan alam abadi, dan kekuatannya akan turun drastis. Perlu diketahui bahwa di luar regulasi, Saint tidak jauh berbeda dari tingkat sungai abadi. Kekuatan mereka berasal dari jumlah benda langit yang mereka miliki. Secara teori, Eternal River Tier bahkan bisa melampaui Saint dalam jumlah benda surgawi. Hu Feng tidak punya pilihan selain berhati-hati. Setelah memasuki dunia bawah, dia bukan lagi seorang suci. Sebaliknya, dia akan menjadi tingkat sungai abadi tingkat tinggi. Pria malang itu juga diam-diam mengutuk kesialannya. Apa yang sedang terjadi di sini? Dia adalah elit dari tingkat tubuh surgawi di sini. Mengapa dia bukan tandingan siapapun yang dia lawan? Apakah ada keadilan yang tersisa di dunia ini? Tapi ketika dia melihat bagaimana mata Hu Feng menjadi sedingin es, dia buru-buru menceritakan pertemuannya dengan Ling Han dan kelompoknya dari awal sampai akhir. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Hu Feng berbalik untuk pergi.
pria malang itu baru saja akan menghela nafas lega ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dan menjadi potongan yang tak terhitung banyaknya. Dia seharusnya pergi ke dunia bawah. Izinkan saya memeriksa tautan karma. Dia masuk ke dunia bawah. Seluruh sosoknya memancarkan nyala api seperti matahari. Dia bisa dilihat dari jarak setidaknya 10.000 mil. Dia terlalu mempesona dan cerdas. Hanya dalam waktu singkat, banyak sekali orang yang menyerang. Semuanya tampak bermusuhan. Seorang pria dari alam abadi benar-benar berani menerobos sendirian. Apakah dia sudah bosan hidup? Hu Feng tersenyum tipis. Senyumnya ramah. Saya sedang mencari seseorang. Tidak ada yang datang dan mengganggu saya. Kalau tidak, saya tidak keberatan melakukan pembunuhan massal. Di matanya, apakah itu alam abadi atau dunia bawah, semua makhluk hidup sangat rendah. Tidak peduli berapa banyak dia membunuh, itu tidak berarti apa-apa baginya. Orang aneh kurang ajar dari alam abadi, kamu datang ke dunia bawah dan sebenarnya masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Anda adalah penindas yang tak tertahankan. Orang-orang ini semua bergerak, mulai menyerang Hu Feng. Ekspresi Hu Feng menjadi dingin. Dengan lambaian tangan kanannya, semuanya tiba-tiba digiling menjadi hujan darah. Dia tidak bisa lagi memprediksi keberadaan Ling Han, tapi kaitan karma masih ada. Namun, setelah dia mengejar beberapa saat, tautan ini juga putus. Tidak peduli dimanapun Anda berada, saya akan menemukan Anda. Hu Feng tidak mengejar dengan gegabah. Jika tidak, itu bisa menjadi tindakan yang mengalahkan tujuannya. Itu akan memungkinkan jarak antara mereka berdua menjadi lebih jauh. Ling Han harus berpikir bahwa ia tidak dapat memprediksi keberadaannya, namun tidak mengetahui bahwa kaitan karma masih ada. Oleh karena itu, Ling Han pasti akan ceroboh dan berpikir bahwa dia telah melemparkannya dari ekornya. Kemudian, ketika dia muncul berikutnya, itu akan menjadi waktu baginya untuk melakukan serangan fatal. Dia tidak lagi melanjutkan dengan keriuhan yang besar, tetapi lebih suka diam-diam mendekat dan kemudian melancarkan serangan yang akan membunuhnya. Namun, dia juga sedikit cemas karena seorang pria dari alam abadi yang memasuki dunia bawah pada dasarnya adalah target yang hidup. Dia benar-benar terlalu jelas. Mudah-mudahan, Ling Han tidak akan dibunuh oleh seseorang dari dunia bawah. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu di mana dia harus menemukan teknik Raja Surgawi dan alat surgawi. Di bawah pohon reinkarnasi, Ling Han dan kelompoknya telah menjalani pengasingan yang lama. Mereka dengan tentatif telah memahami peraturan dunia bawah. Garis keturunan adalah salah satu aspeknya, dan fisik adalah aspek lainnya. Tetapi ini hanya akan memungkinkan para pembudidaya untuk berdiri di titik awal yang lebih tinggi, dan memulai dengan lari yang lebih cepat. Namun, senjata sejati yang memungkinkan seseorang untuk mendaki jalur kultivasi sebenarnya adalah kemampuan pemahaman. Saat ini, tidak bisa lebih jelas lagi. 3 tahun kemudian, pemahaman Ling Han tentang peraturan dunia bawah telah maju ke tahap tengah tingkat ekstrim rendah dari tingkat sungai abadi, dan formasi 9 kematian tanpa batas tidak terpengaruh oleh peraturan 2 alam. Jika formasi ini diaktifkan, dia bahkan bisa membunuh seorang elit di tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi. Hanya seseorang yang telah mengembangkan level puncak yang bisa menjadi tandingannya. Permaisuri sedikit lebih rendah, tetapi dia juga telah mencapai tahap awal dari level ekstrim rendah dari Eternal River Tier. Sementara itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden jauh lebih inferior, dan hanya mencapai tahap akhir dari Sun Moon Tier. Meskipun dia telah mendapatkan warisan dari 3 Raja Suci, 3 Phoenix sejati juga merupakan Raja Suci dari alam abadi, dan tidak berpengalaman dalam peraturan dunia bawah. Ling Han mengakhiri masa kultivasinya, dan berjalan keluar dari menara hitam. Dia melihat bahwa Cloud Piercing Shuttle telah membawa mereka ke area yang sama sekali tidak dikenal di alam semesta. Di dekatnya, ada matahari yang memancarkan nyala api. Ini adalah galaksi. Ada tanda-tanda kehidupan. Pesawat ulang-alik Cloud Piercing bergerak lagi, dan segera mendarat di sebuah bintang. Ada ki spiritual yang padat di tempat ini, jenis yang cukup untuk memungkinkan orang suci muncul. Meskipun Permaisuri Luan Xing dan Heavenly Phoenix Divine Maiden secara tentatif telah memahami beberapa peraturan dunia bawah, mereka berdua memutuskan untuk dengan sungguh-sungguh berkultivasi di dalam menara hitam.
tidak peduli apa, mereka masih harus mengejar level kultivasi. Jadi, Ling Han sendirian, dan melakukan perjalanan sendirian di dunia yang sama sekali asing ini. Dia menahan auranya, dan sepertinya tidak berbeda dari orang biasa. Namun, dari kenyataan bahwa setiap langkah yang diambilnya akan membuatnya menempuh jarak lebih dari 1000 mil, orang akan tahu bahwa sama sekali tidak mungkin bahwa dia adalah orang biasa. Setelah bepergian sebentar, dia mencium aroma yang melayang ke arahnya. Sebagai seorang rakus sejati, dia yakin ini datang dari seseorang yang saat ini sedang memanggang daging. Selain itu, bahan yang digunakan sangat kelas 1. Dia tidak bisa membantu tetapi mengubah arah dan tertarik oleh aromanya. Sumbernya sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau tidak, aromanya tidak mungkin masuk ke lubang hidungnya. Di bawah pohon besar, saat ini ada seorang pria besar yang sedang memanggang daging. Pria besar itu terlihat sangat buas. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan tubuh bagian bawahnya hanya dilapisi kulit binatang pendek. Lengan dan kakinya begitu lebar sehingga dia bisa dibilang seperti gajah liar. Di atas panggangan ditempatkan 3 hewan yang sangat mirip dengan ayam. Lemak saat ini menetes dari mereka, dan pemandangan mereka sudah cukup menggugah selera. Ling Han sedikit terkejut karena pria bertubuh besar ini sangat kuat. Dia juga berada di tingkat sungai abadi. Apakah tingkat keseluruhan budidaya di sini begitu tinggi sehingga ada banyak tingkat sungai abadi, atau kebetulan dia bertemu dengan salah satu dari sedikit? Nafsu makan Ling Han meningkat, dan dia tanpa pamrih bertanya, "Saudaraku, bisakah kamu berbagi satu denganku?" Pria besar itu juga menemukan keberadaan Ling Han. Dia menyeringai dan berkata, "Baiklah." Ling Han menggosok kedua tangannya dan duduk di dekat perapian. Setelah melihat lebih dekat, dia tidak bisa membantu tetapi lebih terkejut, karena kayu yang digunakan untuk menyalakan api juga tidak biasa. Itu pasti kayu surgawi yang berada di atas level 10. Biasanya, itu harus digunakan untuk alkimia karena bisa memasok api kuat yang diperlukan. Tapi sekarang benar-benar digunakan untuk memanggang daging. Jika seorang alkemis melihat ini, dia pasti akan memarahinya karena boros. Meskipun Ling Han adalah seorang alkemis, dia bahkan lebih yakin bahwa dia adalah seorang rakus yang berkualitas. Karena itu, dia sama sekali tidak merasa kasihan. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan semangat tinggi karena jika ini membutuhkan api yang dipasok dari kayu dewa, apakah daging yang dipanggang adalah jenis daging biasa? "Saya Ling Han," katanya. "Gou Li." Orang besar itu memutar tongkat yang sedang memanggang daging dengan cara yang sudah terlatih dengan baik. Ekspresinya terfokus, yang memenuhi Ling Han dengan rasa hormat yang tenang. Ini adalah rakus sejati. Mereka adalah roh yang sama. Tak lama kemudian, daging sangrai pun akhirnya siap. Gou Li dengan murah hati memberikan ayam panggang, atau beberapa jenis burung, kepada Ling Han, dan Ling Han mengeluarkan sepoci anggur yang enak. Itu diseduh dari berbagai buah yang tumbuh di menara hitam, ditambahkan dengan beberapa daun pohon reinkarnasi, dan bisa dianggap sebagai harta berharga itu sendiri. Gou Li juga tidak dilindungi undang-undang. Dia mengeluarkan mangkuk, dan setelah Ling Han mengisinya sampai penuh, dia segera meneguknya dengan banyak. Dia sebenarnya tidak khawatir Ling Han telah meracuni anggur. Dia jujur sampai-sampai menjadi sedikit bodoh. Ling Han juga makan dan minum dengan murah hati. "Yi, daging ini sangat enak sekali. Itu pasti binatang surgawi dengan nilai yang sangat tinggi. Itu diisi dengan esensi surgawi dan sangat bergizi." Gou Li ini benar-benar terus terang. Dia benar-benar berbagi daging yang berharga seperti itu dengan orang asing tanpa sedikit pun keraguan. "Pencuri kurang ajar, Anda berani makan ayam harta karun hijau kami." Tepat pada saat ini, seorang gadis muda menyerang, memegang pedang di tangannya dengan ekspresi dingin di wajahnya yang cantik. Ling Han tiba-tiba berhenti. "Sial, terus terang apa, Gou Li ini sebenarnya adalah pencuri ayam?" Chapter 1544. Pencuri ayam apa? Ini sebenarnya barang curian? Apa yang menyebabkan Ling Han terjebak di antara tawa dan air mata adalah bahwa Gou Li benar-benar terlihat sangat marah, dan dengan lantang berteriak, "Kamu anak nakal,
saya sangat baik untuk mengundang Anda untuk berbagi anggur, dan Anda benar-benar mengizinkan saya untuk makan sesuatu yang memiliki telah dicuri." Dia mengangkat tinggi daging panggang di tangannya, dan terlihat seperti akan melemparkannya ke bawah. Lalu, setelah berpikir beberapa lama, dia menggigitnya. Segera, minyak menyembur ke segala arah. Saat dia mengunyah, dia masih bergumam dengan tidak jelas, "Aku merendahkanmu. Aku terutama meremehkanmu." Dia melihat lagi ke gadis itu, dan berkata, "Peri, aku mendukungmu, pukul dia." Ini, Ling Han memandang Gou Li. Sebelumnya, dia mengira ini adalah orang biadab yang telah keluar dari hutan belantara, dan memiliki karakter yang terus terang dan terus terang, tetapi pada saat ini, dia mengerti betapa salahnya kesannya itu. Sebuah buku tidak bisa dinilai dari sampulnya. King ini adalah pria yang akan mengacaukan orang lain. Gadis itu juga berhenti. Tiba-tiba, dia tidak bisa menilai situasinya, tetapi ketika dia melihat Gou Li masih makan dengan rakus, kemarahan muncul di dalam hatinya tanpa sadar. Mengacungkan pedang, dia memberikan tebasan. "Kembalikan Green Treasure Chickenku." Gadis ini luar biasa. Saat dia menembakkan tebasan, sebuah galaksi muncul di belakangnya. Setidaknya ada beberapa ratus benda langit di dalamnya. Ekstrim sedang dari tingkat sungai abadi. Ling Han terkejut. Sepertinya tingkat kultivasi secara keseluruhan di sini tidak terlalu buruk. Dua orang pertama yang dia temui di sini keduanya di Eternal River Tier. Namun, dia buru-buru melompat karena gadis muda ini memperlakukannya seperti Gou Li, dan keduanya menjadi sasaran serangannya. "Peri, kamu memukul orang yang salah. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Saya hanya muncul di tempat yang salah pada waktu yang salah." Gou Li juga berulang kali mengelak, tapi tidak melawan balik. Ini justru berpihak padanya dari siapa mereka telah diambil. Pria itu benar-benar sangat sopan. Ling Han tanpa sadar tidak bisa berkata-kata. Gou Li ini benar-benar tidak tahu malu ke tingkat yang sama sekali baru. Dia benar-benar berbohong tepat di wajahnya, dan bahkan tidak tersipu. "Serahkan saja dan tangkap." Gadis itu jengkel saat dia memegang pedangnya dengan cara yang mempesona dan terampil. "Atau aku akan membunuh kalian berdua." Dia benar-benar tidak hanya mengatakan ini. Beberapa pola iblis bersinar di bilah pedangnya, sepenuhnya membangkitkan kekuatan di dalamnya, menyebabkan kecakapan bertarungnya terangkat ke ketinggian yang baru. Ling Han sedikit tegang. Kekuasaannya tidak kalah dengan dia, tapi jarak dari segi regulasi sedikit terlalu besar. Dia baru saja mencapai tingkat ekstrim rendah, sehingga pemahamannya tentang regulasi juga terbatas pada tahap awal ekstrim menengah. Dia tidak memiliki kecakapan bertempur lebih dari itu. Tentu saja, ini adalah kekuatan pertempurannya, tanpa mempertimbangkan 9 surga api dan formasi 9 kematian tak terbatas. Fisiknya juga tidak diperhitungkan. Semua kartu truf ini tidak terpengaruh oleh peraturan dunia bawah. Gou Li melihat bagaimana dia menghindari dan menangkis serangan dengan tegang, dan dia tanpa sadar terlihat simpatik. Dia berkata, "Saudaraku, karena kamu tidak bisa bertahan, jangan memaksakan diri." Dengan patuh minta maaf kepada peri ini, dan peri pasti akan memperhitungkan bahwa ini adalah pelanggaran pertama Anda dan memaafkan Anda. Gadis itu, sementara itu, meledak dengan amarah. Dia hanya memiliki total 5 ayam harta karun hijau, dan dia telah membesarkan semuanya dengan sangat hati-hati. Bahkan dia tidak tahan untuk memakannya. Namun sekarang 3 di antaranya telah dicuri oleh kedua pencuri ini sekaligus. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia tidak menginginkan apapun selain merobek mereka berdua menjadi beberapa bagian. "Kaulah yang mencurinya. Saya hanya lewat," dan dengan polosnya diseret ke dalam masalah. Ling Han menghela napas. Gou Li, bagaimanapun, memucat karena terkejut. "Saudaraku, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa berbicara secara tidak bertanggung jawab sesuai keinginanmu. Itu jelas Anda yang pencuri ayam. Kenapa kamu salah? Aku permusuhan apa yang Anda miliki dengan saya? Apakah kamu harus seperti ini? Jadi, permusuhan apa yang kamu miliki denganku?" Ling Han bertanya, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun dia berada dalam keadaan yang sangat menyesal sekarang, dia bahkan menghindari diburu oleh seorang Sein.
Jadi dia secara alami tidak akan mengambil seorang pembudidaya di tingkat ekstrim sedang dari tingkat sungai abadi ke dalam hati. Serahkan hidupmu. Ketika gadis itu melihat bagaimana mereka saling menyalahkan, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi semakin marah. Dengan teriakan perang, aura es melonjak darinya, dan seluruh langit dan bumi menjadi sangat dingin. Rasanya seolah-olah bahkan darah dewa akan dibekukan menjadi es. Kebijaksanaan adalah bagian yang lebih baik dari keberanian, dan tidak ada pria baik yang akan bertengkar dengan seorang wanita. Saudaraku, tunggu sebentar, aku akan pergi dulu. Gou Li goyah, berbalik dan melarikan diri. Tapi dia belum berlari beberapa langkah saat tanpa sadar dia mengertakkan gigi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia bertanya, "Saudaraku, apa maksudmu berlari denganku? Tidak ada yang khusus. Bagaimanapun, kami berdua berjalan, jadi kami bisa saling menemani." Ling Han mengikuti dari belakang Gou Li. Dia secara alami tidak mungkin tinggal di sana untuk terus menjadi target. "Tapi aku tidak ingin ditemani olehmu," Gou Li berseru, melompat gila. "Keberatan Anda sia-sia. Lari, atau dia akan menyusul kita," kata Ling Han sambil tersenyum. Karena Gou Li telah menginjak-injak kemarahan untuk sementara waktu, dia telah melampaui dia, dan gadis itu telah menyusul mereka. Dia menebas dengan pedangnya, dan membekukan area itu. Gou Li dengan cepat berlari seperti orang gila. Dia sebenarnya mengikuti Ling Han. Jelas sekali bahwa dia memiliki pemikiran yang sama dengan Ling Han. Ia tidak ingin menjadi orang bodoh malang yang terus menjadi incaran. Pikirannya yang tidak tahu malu adalah bahwa jika saya akan tenggelam, saya akan menenggelamkan seluruh kapal juga. "Saudaraku, tunggu, dengan teman, kamu tidak akan kesepian," dia berteriak. "Skram, aku tidak mengenalmu," Ling Han mengusirnya. "Tapi aku mengenalmu. Ling Han, saudara Ling, kan?" Gou Li masih memanggil dari belakangnya. Suaranya sangat keras seolah-olah dia takut gadis muda itu tidak bisa mendengarnya dengan cukup jelas. "Sial, orang ini pasti melakukannya dengan sengaja." "Kamu pencuri ayam?" Ling Han berseru menegur. "Bagaimana bisa orang yang begitu baik seperti saya mencuri?" Gou Li berseru dengan tegas, terlihat sangat benar, sementara dia masih makan daging panggang dengan lahap. Dia tidak bisa tidak memuji, "Enak sekali." "Sial, sial." Gadis di belakang mereka sudah menjadi gila karena amarah. Dia terus-menerus mengayunkan pedangnya untuk menyerang. Dia ingin menangkap Ling Han dan Gou Li untuk mempersembahkan korban kepada ayam harta karun hijau miliknya. Gou Li bahkan lebih menyebalkan. Tidak hanya dia masih makan daging ayam, dia bahkan meludahkan tulang di atas bahunya seperti orang gila, menyebabkan gadis itu menjadi lebih marah. Seluruh kepala gembok gagaknya sudah berdiri di ujungnya, menjadi putih seperti salju. "Seni surga air," teriak gadis itu. Dia tiba-tiba berhenti, tangan kirinya membentuk segel. Weng, semua uap air di langit dan bumi naik, menjadi struktur kristal ganda. Setiap kristal berisi tiruan kecil dirinya. Ini terlalu terkompresi. Ling Han dan Gou Li bergegas ke depan, dan mau tidak mau harus menabrak kristal ini, dan mengalami hantaman keras tiba-tiba di kepala mereka. Tapi tepat pada saat ini, fisik mengerikan Ling Han itu menunjukkan kekuatannya. Tabrakan semacam ini sama sekali tidak berbahaya baginya. Dia bahkan tidak perlu memperlambat kecepatannya. Sementara itu, Gou Li berteriak keras. Dia berlari dengan liar mengejar Ling Han seolah-olah api menyala di bawahnya. Mereka segera bergegas keluar dari area yang dikelilingi oleh kristal air, dan gadis ini harus melakukan teknik ini dari tempat yang sama untuk menyalurkan teknik ini. Ketika dia menarik teknik itu dan melanjutkan pengejarannya, Ling Han dan Gou Li sudah berada pada jarak yang tidak diketahui darinya. "Pencuri hina, aku pasti akan menemukan kalian berdua dan membuatmu membayar harganya." Teriakan marah dari gadis itu terdengar di belakang mereka. Itu telah ditularkan melalui akal surgawi. Kalau tidak, suaranya tidak mungkin bisa menyusul Ling Han dan rekannya. Ling Han berlari beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Gou Li juga berhenti, dan terengah-engah saat dia berkata, "Saudaraku, kamu benar-benar pelari cepat." "Saudara?" Ling Han bertanya, tersenyum tipis. Gou Li dengan cepat melambaikan tangannya.
Kami telah menjadi pencuri bersama dan berbagi rampasan. Apalagi kita jika bukan saudara. Saya berkata, saudaraku, jangan terlihat begitu sedih. Saya sangat jarang mengakui orang lain. Saya sangat menghargai Anda. Ling Han terkekeh, tapi tidak bergerak. Meskipun Gou Li ini telah mengacaukannya, dia tidak memiliki sifat yang buruk. Itu karena dia hanya menangkis dan mengelak di bawah serangan gadis itu, sama seperti dia. Jika itu benar-benar orang yang sangat kejam, dia pasti akan melawan sejak lama. Hanya untuk itu, Ling Han percaya bahwa meskipun Gou Li ini pasti tipe orang yang mengacaukan orang lain, dia tidak dapat dianggap sebagai orang yang benar-benar jahat. Chapter 1545. Pertukaran harta karun. Saudaraku, ayo. Saudara Li akan membawamu untuk pamer dan terbang. Gou Li sepertinya tidak mengambil hati kejadian sebelumnya, dan tampak sangat berpikiran sederhana. Hoho, kamu berencana untuk meniduriku lagi? Ling Han bertanya dengan tenang saat dia mengeluarkan ayam panggang dan mulai makan. Saat Gou Li memperhatikan, dia tidak bisa menahan ngiler. Dia telah selesai makan 2 ayam panggang, dan melihat Ling Han berpesta sekarang, dengan hidungnya mencium aroma yang memikat, dia tidak bisa menahan untuk tidak gelisah, dan akhirnya berkata, saudaraku, beri aku kaki ayam. Ling Han tertawa keras. Dia percaya bahwa seorang rakus tidak mungkin menjadi orang jahat, tetapi tidak menjadi orang jahat tidak berarti dia adalah orang baik. Dia menggelengkan kepalanya, dan membalas, jika kamu ingin makan, pergi dan curi sendiri. Sungguh lelucon. Apakah saudara Li adalah tipe orang yang akan melakukan itu? Gou Li berseru dengan benar, tapi kemudian wajahnya menjadi seringai. Hanya tinggal 2 ekor ayam, 1 ayam jantan dan ayam betina, yang tertinggal dan mereka bisa bertelur. Aku tidak bisa begitu saja menyerahkan makanan lezat masa depan untuk memuaskan keserakahan sesaat kan? Ling Han tercengang. Saya tidak berpikir bahwa Anda adalah tipe orang yang mempertimbangkan gambaran besar. Dia sengaja menekankan kata gambar dan Gou Li segera mengerti apa yang dia sindir. Dia tidak bisa membantu tetapi melompat. Bocah, kamu sangat kotor. Aku tidak segampang dirimu, Raja Kotoran, pencuri ayam. Keduanya saling memberi nama panggilan, dan kemudian keduanya tertawa. Ini tentang waktu. Ayo pergi. Gou Li tiba-tiba berkata. Pergi kemana? Ling Han bertanya. Bukankah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam pertukaran harta karun? Gou Li terkejut. Oh, pertukaran harta karun? Ling Han merasakan sorakan yang tidak disengaja. Dia masih kekurangan beberapa logam godly level 13. Selama pedang iblis-iblis mencapai level 14, dia akan dapat meningkatkannya dengan 3 level sekaligus, dan bergegas ke ketinggian level 17. Alat Sein, ayo pergi, di mana itu? Gou Li menggaruk kepalanya. Kupikir kamu ada di sini untuk ini, namun kamu bahkan tidak tahu di mana pertukaran harta karun diadakan? Hei, tidak mungkin kamu juga tidak tahu bahwa ada 2 sosok perkasa yang setuju untuk bertarung kali ini, kan? Saya benar-benar tidak tahu. Sosok perkasa seperti apa? Ling Han bertanya tanpa rasa malu sedikit pun. Aku benar-benar dikalahkan olehmu. Gou Li menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku akan menjelaskannya di jalan. Mereka berdua berangkat, dengan Gou Li memimpin jalan. Di bawah kaki 2 tingkatan sungai abadi, gunung-gunung dan sungai-sungai besar dengan cepat dilewati seolah-olah itu hanyalah garis besar. Mereka maju dengan sangat cepat. Ternyata, planet ini disebut planet awan dingin, dan termasuk dalam galaksi Aurora. Galaksi Aurora adalah galaksi super besar, dan sangat kebetulan, 2 Master Iblis sebenarnya lahir pada saat yang sama di sini. Mereka setara dengan orang suci dari alam abadi. Seperti kata pepatah, 2 harimau tidak bisa berbagi 1 gunung. Meskipun kedua Demon Master tidak memiliki perseteruan hidup dan mati satu sama lain, mereka selalu ingin memastikan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Jadi,
Setiap 100.000 tahun, mereka akan melakukan spar. Pertarungan di level Demon Master, betapa mengherankannya ini. Bisakah semua orang menyaksikan peristiwa seperti itu di lain waktu? Dengan demikian, ini juga menjadi tempat berkumpulnya galaksi Aurora. Setiap kali pertempuran yang disepakati dilakukan, itu akan menarik banyak orang untuk datang menonton. Tentu saja, Demon Master secara alami akan bertarung di langit. Jika tidak, ketika mereka menyelesaikan pertempuran mereka, itu juga berarti bahwa seluruh galaksi juga bisa beristirahat dengan damai. Karena terlalu banyak orang yang datang, semua orang akan menukar harta yang tidak dapat mereka gunakan sendiri. Seiring waktu berlalu, ini secara bertahap menjadi pertemuan yang berbeda juga. Sekarang, ada sekelompok raja muda berkumpul di pegunungan Black Jade untuk berpartisipasi dalam pertukaran harta karun. Ling Han mengangguk secara internal, karena mereka adalah tingkatan raja. Seharusnya tidak masalah bagi mereka untuk menghasilkan beberapa logam dewa tingkat 13. Sedikit kurang dari setengah hari berlalu, dan mereka tiba di kaki gunung. Ini adalah puncak gunung yang benar-benar hitam, dan ditutupi dengan tanaman merambat hitam. Daunnya berkilau seperti batu giok, tetapi karena jumlahnya terlalu banyak, puncak gunung tampak seperti sepotong batu giok hitam. Raja Kotoran, ikuti kakak Li Anda. Orang-orang ini memiliki banyak aturan, dan jika kamu tidak cukup kuat, kamu tidak akan diizinkan untuk memanjat sama sekali, kata Gou Li. Ling Han hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Karena regulasi, dia terlihat hanya berada di level menengah dari level ekstrim rendah dari Eternal River Tier, dan kekuatan pertempuran normalnya juga berada di level awal level ekstrim menengah. Meskipun dia telah melampaui 3 bintang, ini tidak cukup untuk menghadapi tingkatan raja. Ada banyak orang berkumpul di kaki gunung. Mayoritas dari mereka duduk dalam posisi bersila, dan sejumlah kecil mengeluarkan tantangan di daerah sekitarnya, tampak sangat suka berperang. Melihat Ling Han dan Gou Li berencana untuk mendaki gunung, seseorang segera keluar untuk menghentikan mereka. Ingin naik, apakah Anda memiliki jenis kekuatan yang membuat Anda memenuhi syarat untuk itu? Gou Li melambaikan tinjunya. Anda bisa datang dan mencobanya. Baiklah, orang itu segera bergegas ke depan, mencabut pedangnya, dan menebas. Peng, tinju Gou Li ditembakkan. Kekuatan tinjunya menjadi binatang buas, dan membuat orang itu terbang tiba-tiba. Dengan kilatan dingin, pedang di genggaman orang itu juga terlempar dari tangannya. Setelah serangan ini, orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi berperilaku baik. Ayo pergi, kata Gou Li tidak peduli. Ling Han juga tidak memasukkannya ke dalam hati. Jika dia meledak dengan kekuatan pertempuran maksimumnya, maka hanya mereka yang telah mengembangkan level puncak di Eternal River Tier yang bisa menjadi tandingannya. Dia secara alami tidak akan mengambil karakter kecil yang bisa dikalahkan dalam satu gerakan seperti ini ke hati. Keduanya berjalan di jalur pegunungan, tetapi mereka baru berjalan 30 meter aneh ketika mereka melihat seseorang duduk di atas batu besar. Tangan kanannya memegang sarung pedang, ekspresinya sedingin es. Ling Han yakin bahwa pria ini lebih kuat dari orang-orang di kaki gunung. Menarik. Orang-orang ini tahu untuk menemukan posisi mereka berdasarkan kemampuan mereka. Gou Li tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan segera bergegas dan mulai bertarung. Pria itu sangat kuat, memberikan tebasan yang mengejutkan langit, tapi dibandingkan dengan Gou Li, dia masih jauh lebih rendah. Segera, dia dikalahkan, dan menyingkir dari jalan mereka. Baru kemudian Ling Han tahu bahwa ini adalah kejadian yang sangat umum di dunia bawah. Ketika ada pertemuan istimewa apapun, hanya individu kelas atas yang dapat berpartisipasi. Mereka yang dikalahkan akan didistribusikan di sekitarnya sesuai dengan kemampuan mereka. Jika ada pendatang baru, mereka harus berjuang keras. Tak heran tidak ada yang langsung terbang ke puncak. Di Netherworld, ini adalah aturan yang sudah diketahui umum. Ling Han mengangguk secara internal. Syukurlah, dia tidak berbicara, atau orang lain pasti akan curiga bahwa dia adalah orang desa yang muncul dari sudut yang tidak diketahui. Dia bahkan tidak tahu pengetahuan umum semacam itu. Setiap 30 meter lebih, akan ada orang yang berjaga,
dan kemampuan mereka semakin kuat dan kuat. Namun, Gouli akan semakin kuat lawannya. Dia berhasil menghadapi semua lawannya dalam 10 langkah, dan tampaknya memiliki kedalaman yang tak terduga. Ling Han tanpa sadar tertawa, "Ada apa? Apa kau takut aku tahu terlalu banyak tentangmu?" Gouli memandangnya beberapa kali, dan kemudian berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi naluriku memberitahuku bahwa kamu tidak selemah penampilanmu. Sebenarnya, aku telah membunuh seorang Sein dari alam abadi sebelumnya," kata Ling Han dengan sangat serius. Gouli tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menepukkan tangan di bahu Ling Han. Dia menahan bagian tengahnya untuk tertawa, dan tampak seperti dia hampir akan menangis karena terlalu banyak tertawa. "Tidak hanya kamu memiliki pikiran kotor, kamu juga sangat lucu. Aku benar-benar telah membunuh seorang Sein sebelumnya." Ling Han menekankan. Gouli mengangguk dengan cepat, tapi menilai dari tawanya yang gila. Jelas dia mengira Ling Han sedang menceritakan lelucon yang dingin. Ling Han menghela napas. Mengapa tidak ada yang mempercayainya ketika dia dengan serius mengatakan yang sebenarnya? Keduanya melanjutkan pendakian ke atas gunung. Gouli memang sangat luar biasa, menyingkirkan semua pertentangan yang mereka hadapi. Akhirnya, mereka sampai di puncak gunung. Ada platform besar di sini, dan di tengah ada 10 kursi batu. Tapi sekarang hanya ada 9 orang yang duduk. Di sekitar, masih ada banyak orang yang berdiri, seolah-olah mereka mengelilingi dan melindungi 9 orang itu. Jelas, orang-orang di sini telah berhasil berjuang di sini, dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertukaran harta karun, tetapi hanya 9 tingkatan raja yang memenuhi syarat untuk duduk tinggi di atas yang lain. "Saudara Li, lanjutkan," Ling Han tiba-tiba berkata dengan keras. "Kalahkan semuanya, inilah waktunya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu." Wajah Gouli tiba-tiba berubah menjadi hijau. "Kamu tidak bisa mengacaukanku seperti ini." Chapter 1546. Menyulut api. Gouli yakin pada dirinya sendiri, dan percaya bahwa dia pasti akan bisa mencapai Dao di masa depan, dan masuk ke tingkat Master Iblis yang diimpikan semua orang. Namun, dia saat ini hanya berada di level ekstrim menengah dari Eternal River Tier, dan mereka yang duduk tinggi di kursi batu adalah level King di level tertinggi Eternal River Tier atau elit veteran yang berada di level Eternal yang sempurna. River Tier. Dia masih terlalu berpengalaman sekarang, dan belum memenuhi syarat untuk bersaing dengan orang-orang ini. Di masa depan, aku pasti bisa menyapu kalian semua keluar. Tapi sekarang, aku akan menahan diri, pikirnya dalam hati, tapi dia tidak menyangka bahwa Ling Han akan tiba-tiba menaikkan suaranya, dan berteriak dengan sangat keras. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada mereka tentu saja, sebagian dari mata mereka tertuju pada Ling Han, tapi Gouli jelas menjadi pusat perhatian mereka. Apa hubungannya ini dengan dia? Gouli meringis dalam hati. Sebelumnya, dia telah menipu Ling Han, dan awalnya mengira mereka telah membentuk persahabatan dari menjadi pencuri bersama ketika mereka melarikan diri bersama. Dia sudah menyingkirkan Ling Han dari pikirannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa orang ini sama sekali tidak lupa. Dia sedang menidurinya saat ini. "Apa yang kalian lihat? Apakah Anda tidak tahu bahwa saudara Li saya dikenal sebagai King Tier Assassin? Jika kamu terus melihat, dia akan menginjak kalian semua, dan kamu akan dipaksa untuk tunduk." Ling Han tampak benar-benar seperti antek yang menggunakan koneksi kuatnya sebagai taktik intimidasi, dan hanya melihatnya saja sudah membuat marah. Apakah itu benar? Seorang pria muda berkemeja biru keluar dari kerumunan. Rambutnya merah tua, ekspresinya seram, dan matanya terfokus pada Gouli. "Untuk apa kau melihatku?" Gouli terkekeh, dan berkata, "Kakakku ini suka menyombongkan diri. Setiap orang, Anda tidak harus menganggapnya serius. Lakukan saja apapun yang seharusnya Anda lakukan, abaikan saja kami." "Hoho, sangat membual sekarang, dan sekarang kamu menyusut kembali." Seorang pemuda lain berjalan keluar, namun tangannya seperti sepasang cakar macan kumbang, dan dia sekitar 3 kepala lebih tinggi dari orang kebanyakan. "Ayo,
Saya benar-benar ingin melihat bagaimana saudara Li ini berencana untuk menginjak kita semua. Seorang pemuda ketiga melompat keluar, kulitnya sangat pucat, namun matanya hijau giok. Dia tampak seperti ular berbisa. Gou Li dengan cepat melambaikan tangannya dan tertawa. Itu adalah lelucon, hanya lelucon, saudara Li. Apakah kamu laki-laki, Anda bisa mentolerir itu? Namun Ling Han hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia bertekad untuk menyalakan api ini dengan segala cara. Ayo, mereka hanya 3 hama. Saudara Li, kamu bisa mengalahkan mereka bahkan hanya dengan 1 tangan. Apakah itu benar? Ketiga orang ini menyeringai dingin. Sebenarnya, mereka tidak bodoh dan tahu bahwa Ling Han sengaja menyalakan api. Tetapi jika pendatang baru datang, mereka tentu saja harus memperkirakan kemampuan yang terakhir. Datang dan lawan aku, pria bermata ular itu bergerak lebih dulu. Dia merentangkan kedua lengannya, tetapi sepertinya mereka tidak memiliki tulang karena mereka dapat memutar dan menekuk tanpa henti, yang tidak mungkin untuk dipertahankan secara efektif. Gou Li mengerutkan kening, namun tidak punya pilihan selain bergerak. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan orang lain mengalahkannya. Bukan, Ling Han buru-buru bergegas ke satu sisi. Dia telah berhasil menyalakan api, jadi sudah waktunya baginya untuk menonton pertunjukan sekarang. Tapi saat dia sedang menonton dengan penuh minat, si macan kumbang mengarahkan panah tepat ke arahnya. Bocah, kamu sering memantul. Tidak, hanya sedikit. Ling Han sangat rendah hati. Mereka yang lemah tidak memenuhi syarat untuk berdiri di atas platform ini. Pauman macan kumbang itu bergerak dengan berani. Suasana umum seluruh Netherworld jauh lebih kasar dan lebih tidak masuk akal daripada di alam abadi. Mereka akan bertengkar jika terjadi ketidaksepakatan sekecil apapun. Ling Han menghela napas. Mengulurkan telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, dia mulai melawan yang lain. Dia menggunakan teknik pedang petir. Tetapi teknik pedang petir didasarkan pada kecepatan, dan dikombinasikan dengan kekuatan petir yang dia bentuk melalui pengamatan kesengsaraan surgawi. Namun, kedua sifat ini ditetapkan berdasarkan peraturan alam abadi. Dengan demikian, kekuatannya yang bisa ditampilkan menjadi sangat lemah. Ling Han tidak peduli. Lawannya hanya berada di level ekstrim menengah dari Eternal River Tier, jadi dia bisa bermain-main dengannya dan menggunakannya untuk meningkatkan pemahamannya tentang regulasi dunia bawah. 9 tembakan besar di kursi batu hanya menatapnya sebelum menarik perhatian mereka. Pertarungan semacam ini sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Tetapi waktu untuk pertukaran harta karun belum datang, jadi mereka tidak menghentikan mereka. Bagaimanapun, apakah pembudidaya tidak diproduksi melalui pertempuran terus-menerus? Gou Li memang luar biasa. Dia telah berurusan dengan pria bermata ular dalam lebih dari 100 gerakan. Tetapi pertempuran antara Ling Han dan pria berkaki macan kumbang sangat berlarut-larut dan juga sangat membingungkan para penonton. Jelas bahwa orang ini tidak memiliki level kultivasi yang tinggi. Dia hanya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat, dan sepertinya dia akan segera kalah. Namun saat kejadiannya, ia masih bertahan terus-menerus, yang menyebabkan penonton mendecakkan lidah dengan takjub. Apakah kalian semua menyadari bahwa kekuatan orang ini tampaknya sedikit lebih kuat daripada saat dia baru saja memulai? Yi, sekarang kau mengatakannya. Sepertinya memang begitu, semua orang berpaling untuk melihat satu sama lain, dan tidak bisa membantu tetapi terlihat tercengang. Ini terlalu aneh. Meskipun mayoritas tingkatan raja adalah tipe yang menggunakan pertempuran untuk mengembangkan diri mereka sendiri, dan kemampuan mereka akan meningkat lebih cepat saat mereka bertarung, itu tidak berlebihan seperti Ling Han sekarang. Setelah pertempuran, apapun yang terjadi, seseorang harus mengasingkan diri selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, meringkas kekurangan mereka dalam pertempuran, dan memperbaiki dasar itu. Secara alami, kemampuan seseorang akan sedikit meningkat. Tapi dalam kasus Ling Han, saat bertarung, dia juga meningkatkan kemampuannya sendiri. Orang aneh macam apa ini? Jenis bakat alami dalam kultivasi ini praktis menentang alam, namun merekalah yang terlalu banyak berpikir. Tingkat kultivasi Ling Han telah berada di tingkat ekstrim menengah dari tingkat sungai abadi, tetapi pemahamannya tentang peraturan di dunia bawah masih dipertahankan pada tingkat ekstrim yang rendah. Dengan demikian,
semakin banyak pemahaman yang dia miliki tentang peraturan dunia bawah, semakin jauh kemampuannya secara alami akan meningkat. Berkelahi dengan pria panter adalah proses baginya untuk dengan cepat memahami peraturan dunia bawah. Tapi yang lain tidak tahu itu. Setelah setengah hari berlalu, Ling Han sudah bisa mengatur serangan balik untuk setiap 10 gerakan dibandingkan ketika dia awalnya harus tetap mempertahankan pertahanan penuh. Kemudian, perlahan menjadi bahwa dia bisa melakukan serangan balik untuk setiap 9 gerakan, lalu 8 gerakan, dan dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hal ini menyebabkan bahkan bidikan besar yang duduk tinggi untuk mengangkat alis. Jika orang ini dibiarkan terus-menerus bertarung seperti ini, apakah dia akan langsung bertarung sampai ke tingkat Master Iblis? Sehari kemudian, Ling Han sama sekali tidak dirugikan. Paumen Macan Kumbang berhenti karena terkejut. Jika mereka terus bertarung, Ling Han akan melampauinya dalam hal kekuatan, dan hanya memikirkan hal ini saja sudah cukup untuk membuatnya takut. Ling Han tidak puas. "Kenapa kamu tidak bertengkar lagi? Sungguh, apakah ada orang aneh sepertimu?" Si kaki macan kumbang tidak menjawab, dan langsung tenggelam ke dalam kerumunan. Dia tidak bisa melawannya, tapi masih bisa menghindarinya, bukan? Gou Li kembali, memandang Ling Han, dan kemudian dengan serius berkata, "Kamu benar-benar orang yang aneh. Kamu juga tidak biasa. Bahkan saya tidak tahu seberapa kuat Anda sebenarnya," balas Ling Han dengan serius. Raja Kotoran, tapi di saat berikutnya, Gou Li telah menepis semua keseriusannya. Pencuri ayam, Ling Han juga tidak mau kalah. Di atas kursi batu, seseorang yang besar berkata, "Batuk, sudah waktunya. Mari mulai bertukar harta karun." Dia tampak berusia 30-an. Dan merupakan yang tertua di antara semua yang berkumpul di sini. Karena itu, dia dianggap sebagai orang dengan reputasi dan moral yang baik, dan kali ini menjadi tuan rumah pertukaran. "Semuanya, ambil hartamu secara bergantian." Mereka yang tertarik dapat mengajukan penawaran, dan menukar barang mereka sendiri untuk itu. Terserah pemilik harta untuk memutuskan dengan siapa dia ingin berdagang. Nama orang besar ini adalah Guang Feichen, dan berada di tahap puncak dari tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi. 100 juta tahun yang lalu, dia telah mencapai tingkat yang sempurna, tetapi usianya yang sesuai hanya sekitar 30 plus, jadi dia dapat diklaim berada di puncak masa mudanya, vitalitasnya tinggi. "Saya direkomendasikan oleh semua untuk menjadi tuan rumah, jadi saya akan mendapatkan bola," katanya tersenyum, mengulurkan tangan kanannya. Ada buah yang benar-benar berwarna merah di telapak tangannya. Ini adalah buah ikan jernih merah, dan dapat meningkatkan level budidaya untuk tingkat sungai abadi. Namun, efeknya sangat kejam. Kecuali ada Master Iblis yang berdiri untuk menekan mereka, hanya mereka yang telah mencapai tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi yang akan mampu menahan serangan dari efek obatnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Persyaratan ini terlalu tinggi. Meminta bantuan dari Demon Master, berapa banyak yang bisa mencapai itu? Chapter 1547. Menggambar kecemburuan. Buah ikan jernih merah ini benar-benar tidak terlalu membantu. Mereka yang benar-benar membutuhkannya tidak berani memakannya. Dan ketika tingkat kultivasi mereka mencapai tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi, sebenarnya tidak ada penghalang lagi di depan mereka. Jika mereka membudidayakan beberapa puluh ribu hingga beberapa juta tahun, mereka pasti akan mampu mencapai tahap puncak. Selanjutnya, ketika seseorang mencapai langkah itu, mereka harus mengalami peraturan langit dan bumi. Jika tidak, jumlah bintang dapat ditingkatkan secara perlahan. Tetapi tidak mungkin selamanya bagi seseorang untuk mengambil langkah terakhir yang paling penting dan maju ke tingkat kejadian. Tentu saja, jika mereka memiliki Master Iblis untuk mendukung mereka, maka itu benar-benar harta karun yang sejati. Mereka yang membutuhkannya, tolong keluarkan harta untuk ditukarkan. Setelah Guang Feichen mengatakan ini, dia menutup mulutnya, matanya menyapu massa yang berkumpul. "Saya memiliki pil frost ungu di sini,
yang memungkinkan seseorang yang mengolah teknik budidaya elemen es untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya dengan 1 bintang untuk waktu yang singkat. Seseorang berbicara. Guang Feichen menggelengkan kepalanya. Pertama, dia tidak mengolah teknik budidaya elemen es, dan kedua, harta karun alam yang secara langsung meningkatkan tingkat budidaya seseorang jauh lebih berharga daripada ledakan kekuatan pertempuran sementara. Setidaknya, hanya 1 pil yang jauh dari cukup. Saya memiliki gulungan Life Crossing Art yang belum lengkap di sini. Apakah saudara Guang puas dengan ini? Orang lain angkat bicara. Sedikit keterkejutan muncul di ekspresi Guang Feichen, dan dia bertanya, "Bab mana ini?" "Bab tengah," orang itu menjawab. Guang Feichen menggelengkan kepalanya lagi. "Sayangnya, saya tidak membutuhkan bab tengah." Tapi ini menyebabkan semua orang berbisik di antara mereka sendiri. Seni persilangan kehidupan sangat terkenal di dunia bawah, dan dikatakan telah ditinggalkan oleh seorang guru iblis. Namun, itu sudah lama hilang, dan chapter yang belum selesai saat ini juga sangat sulit didapat. Mereka tidak mungkin bisa mendapatkan teknik master iblis yang lengkap sekarang, tapi mengumpulkan ketiga bab yang tidak lengkap masih akan menjadi tujuan studi. Ini sangat bermanfaat. Saudara Guang, saya memiliki sepotong logam dewa tingkat 13 di sini. Maukah Anda berdagang? Orang lain angkat bicara. Guang Feichen masih menggelengkan kepalanya. Dia sudah berada di tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi. Kebutuhan apa yang dia miliki untuk metal godly level 13? Namun Ling Han memperhatikan orang ini. Kemudian, jika yang terakhir mengeluarkan logam level 13 godly untuk diperdagangkan, dia bertekad untuk mendapatkannya. Dia terbatuk dan berkata, "Saudara Guang, saya punya secangkir teh di sini. Anda bisa menyesapnya dulu." Dia mengeluarkan teko, dan langsung mengeluarkan uap air dari udara itu sendiri, mengubahnya langsung menjadi sepanci air. Kemudian, dia mengeluarkan daun pohon reinkarnasi dan meletakkannya di dalamnya. Menyalurkan 9 surga api, panci air segera mendidih, menyebabkan efek obat pohon reinkarnasi dikeluarkan sepenuhnya. Aroma teh memenuhi udara, dan hanya aromanya yang akan membuat orang merasa seolah-olah cocok dengan dao yang hebat. Ini adalah daun pohon reinkarnasi. Bahkan di alam surgawi, itu adalah harta karun yang mengesankan. Namun, karena pertumbuhannya dirangsang oleh menara hitam, efeknya secara alami tidak mungkin dibandingkan dengan pohon kuno yang benar-benar tumbuh selama 12 triliun tahun. Ling Han tidak tega menyerahkan seluruh teko teh ini kepada Guang Feichen. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan cangkir dan menuangkan sedikit. Kemudian, dia mengisi cangkir sampai penuh dengan air jernih, dan baru kemudian dia mendorongnya ke arah Guang Feichen. Piala itu melesat di antara mereka berdua, melewati banyak orang di jalurnya. Semua mata mereka berbinar-binar, dan mereka merasakan keinginan untuk mengambil teh. Tetapi karena waspada terhadap reputasi Guang Feichen yang terkenal, mereka menekan keinginan ini dengan paksa. Guang Feichen menerimanya. Pertama, dia mengendus aroma teh, dan kemudian dengan hati-hati menyapu akal surgawinya. Hanya setelah memastikan bahwa Ling Han tidak merusaknya barulah dia menyesapnya. Segera, awan merah surgawi melonjak di seluruh tubuhnya, dan sepertinya seluruh dirinya telah menjadi abstrak. Ini kompatibilitas dengan dao. 8 tembakan besar lainnya semuanya tercengang, mata mereka dipenuhi rasa iri. Kompatibilitas dengan dao surga dan bumi adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang suci dan master iblis. Dan jika mereka bisa masuk ke dalam keadaan itu berarti mereka telah menyentuh ambang pintu yang mengarah ke tingkat master iblis. Meskipun mereka masih sangat jauh, mereka setidaknya akan memiliki secercah harapan, dan tidak akan lagi meraba-raba secara membabi buta. Teh ini terlalu enak, itu hanya 1 daun, dan telah tersebar berkali-kali. Jika mereka bisa mencicipinya, apakah Genesis Tier akan jauh dari mereka? Tetapi mereka tidak tahu bahwa hanya meminum teh reinkarnasi untuk pertama kalinya akan memiliki efek terbaik di masa depan. Meskipun masih akan membantu dalam memahami dao, itu pasti tidak berlebihan seperti tegukan pertama. Setelah sekian lama, Guang Feichen akhirnya membuka matanya dan bertanya, "Berapa banyak daun teh yang kamu perdagangkan?" Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Hanya pot ini."
Dengan kata lain, satu daun teh ditukar dengan buah ikan merah jernih. Jika elit besar dari alam surgawi ada di sini, dia pasti akan menamparkan Ling Han dan membunuh orang bodoh yang boros ini. Ini praktis pemborosan sampai batas yang menakutkan. Dia benar-benar menggunakan harta berharga di antara herbal surgawi untuk ditukar dengan buah surgawi. Tapi Ling Han tidak peduli sedikit pun. Dia memiliki banyak daun pohon reinkarnasi. Lebih jauh lagi, apa gunanya menjaga segunung harta karun? Jalan yang benar menuju kekuasaan adalah menggunakan segunung harta karun ini untuk memperkuat kemampuannya sendiri. Guang Fei Chen tidak tahu bahwa ini adalah daun pohon reinkarnasi. Dia berhenti sejenak, dan kemudian menjawab, "Baiklah, saya menerima perdagangannya." Keduanya melambaikan tangan. Satu mengirimkan teko, sementara yang lain mengirim buah ikan merah jernih, dan kali ini menyelesaikan perdagangan pertama dari pertukaran harta karun. Selanjutnya, kita akan pergi bergantian. Guang Fei Chen menunjuk secara acak pada satu orang. Kami akan mulai darimu. Berbagai jenis harta karun diambil satu demi satu, tetapi Ling Han hanya tertarik untuk meningkatkan level kultivasinya dan logam surgawi level 13, atau bahan suci dari level 17 dan ke atas. Tetapi jelas tidak ada yang bisa mengambil sesuatu seperti itu. Keluar. Itu adalah materi suci. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki setiap orang suci. Jadi bagaimana mungkin itu bisa menjadi milik mereka? Tingkat sungai abadi yang memiliki bahan suci mungkin tidak beruntung, tetapi malah akan menarik bencana ke dirinya sendiri. Ada sangat sedikit harta yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi. Mungkin hanya orang besar seperti Guang Fei Chen yang bisa memilikinya karena tidak berguna bahkan jika dia menelannya. Jadi dia hanya bisa menggunakannya dalam perdagangan. Orang lain pasti akan menggunakan harta itu sendiri. Ling Han sama sekali tidak takut menjadi sasaran orang lain. Selama dia berpikir itu mungkin berguna, dia akan berdagang, dan ada beberapa teknik budidaya dunia bawah dan resep pil di antara barang-barang yang dia perdagangkan. Dia akan menggunakan daun pohon reinkarnasi untuk menyelesaikan perdagangan. Ini adalah harta karun yang tidak bisa ditolak siapapun. Dengan demikian, Ling Han juga menjadi pemenang terbesar dalam pertukaran harta karun ini, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang sudah mengincarnya. Anda bukan orang besar, namun menunjukkan kekayaan yang mencengangkan. Bukankah itu sama dengan mengumumkan kepada publik bahwa Anda ingin dirampok? Hei, jika kamu terus seperti ini, bahkan aku, saudara Li ini, tidak akan bisa menahan diri untuk tidak merampokmu. Gou Li menelan ludah. Mata yang dia lihat pada Ling Han adalah mata orang rakus yang melihat pesta yang lezat. Ling Han tersenyum tipis. Kamu bisa mencobanya, dan kita akan lihat siapa yang akan merampok siapa. Lihat, dia adalah orang dengan prinsip yang teguh. Dia tidak pernah berinisiatif untuk meremehkan orang lain. Tetapi jika orang lain meremehkannya, maka itu sangat buruk. Mengapa saya merasa bahwa Anda lebih licik dari saya? Gou Li menggaruk kepalanya. Ling Han hanya tersenyum menanggapi. Pertukaran harta karun belum berakhir. Dia juga kekurangan hanya 3 keping logam surgawi level 13 sebelum dia bisa meningkatkan pedang iblis-iblis lebih jauh. Dia tidak kecewa. Level 13 godly metal bukanlah material yang sangat berharga di sini. Ketika tiba gilirannya untuk berpartisipasi dalam pertukaran, dia langsung mengeluarkan 3 daun pohon reinkarnasi, dan mengatakan bahwa dia ingin 3 keping logam dewa level 13, yang hampir menyebabkan yang lain terkena pukulan. Dia hanya menginginkan 3 bagian, dan tidak hanya 3 orang yang memiliki logam ketuhanan semacam itu di sini. Mereka semua ingin berdagang dengan Ling Han, jadi tentu saja mereka saling memelototi. Ling Han berhasil menukarkan dengan sukses 3 potong besar logam surgawi, dan sangat gembira. Dia segera ingin masuk ke menara hitam sehingga pedang iblis-iblis dapat menyelesaikan peningkatannya. Tetapi dia masih menekan keinginan itu. Bagaimanapun, dia sudah menunggu begitu lama, jadi apa pentingnya beberapa hari lagi? Pencuri sialan, jadi kalian berdua ada di sini, teguran halus, dan seorang gadis muda turun dari langit. Tangan kanannya memegang pedang, niat membunuh berkobar di ekspresinya saat dia memelototi Ling Han dan Gou Li.
Chapter 1548. Putri seorang guru iblis kreditor mereka ada di sini. Ling Han dan Gou Li bertukar pandang dan berencana untuk menyelinap pergi. Peri Zhu, apakah kedua orang ini telah menyinggung perasaanmu? Tembakan besar bertanya. Meskipun dia hanya berada di tahap puncak dari tingkat ekstrim yang tinggi dari tingkat sungai abadi, karena dia adalah tingkat raja, kekuatan bertarungnya bisa diklaim luar biasa, dan dia bisa mengklaim nama jagoan besar. Namanya Bei Kai, dan dia bukan bagian dari galaksi ini. Peri Zhu, aku akan membalas dendam untukmu. Biarkan aku, ada banyak sekali orang yang memanggil di daerah itu, semuanya tampaknya adalah teman dekat gadis muda ini. Otot sedikit bergerak di pipi Ling Han, dan dia bertanya pada Gou Li, Hei, ayam siapa yang sebenarnya kamu curi? Latar belakang gadis ini tidak terlihat biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Aku langsung bergerak ketika melihat Green Treasure Chicken, kata Gou Li dengan sangat polos. Kalian berdua benar-benar mencuri ayam harta karun hijau Peri Zhu? Seseorang di samping mereka mendengar kata-kata mereka, dan segera takut untuk mundur beberapa langkah, seolah bertekad untuk menarik garis pemisah yang jelas di antara mereka. Ling Han bingung, dan bertanya, jadi bagaimana jika dia mencurinya? Siapa sebenarnya gadis ini? Benar, siapa dia? Gou Li bertanya. Orang lain di sampingnya menggelengkan kepalanya, dan bertanya, kalian berdua sebenarnya tidak tahu tentang Peri Zhu? Zhu Xuan, apakah dia sangat terkenal? Gou Li bergumam, dan kemudian matanya tiba-tiba menjadi kosong. Aku ingat nama belakang Tuan Pedang Iblis Master juga Zhu. Jangan bilang padaku, itu benar. Peri Zhu adalah putri satu-satunya dari Master Pedang Iblis Tuan. Pria itu mengangguk. Mata Gou Li tanpa sadar membelalak. Dia benar-benar mencuri ayam dari putri seorang guru iblis. Bukankah itu secara praktis memberikan tantangan kepada Demon Master? Ling Han menyeringai dan menepuk bahu Gou Li. Selamat, kamu akan segera diburu oleh Demon Master. Tersesat, bukankah kamu juga sama? Jangan lupa, Anda juga mendapat bagian dari daging ayam. Gou Li melompat tinggi ke udara. Dengan penjelasan mereka yang berkumpul juga mengerti. Tidak heran Zhu Xuan sangat marah. Ternyata, keduanya sangat berani untuk benar-benar mencuri dan memakan ayam yang dia pelihara. Semua orang menggelengkan kepala. Dia adalah putri dari seorang guru iblis. Jika Anda membuat dia marah, sebaiknya Anda berdoa untuk keberuntungan. Bagaimanapun juga, mereka baru saja mencuri dan memakan beberapa ekor ayam, jadi mereka hanya perlu meminta maaf dengan rendah hati. Peri Zhu bukanlah orang yang picik. Berlutut dan cepat minta maaf pada Peri Zhu, seorang pria muda berdiri. Awalnya, Zhu Xuan mulia dan jauh. Bahkan jika orang lain ingin menjilatnya, mereka tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Tapi ini kesempatan bagus. Jika dia bisa tampil bagus di depan Zhu Xuan, siapa tahu, dia mungkin akan jatuh cinta padanya. Lalu bukankah dia akan menjadi menantu dari seorang guru iblis? Ini adalah kesempatan yang bagus, bukan urusanmu. Pergilah. Gou Li sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan melambai kepada pria itu, tampak sangat kesal. Kamu benar-benar sombong, tidak heran kamu berani mencuri dari Peri Zhu. Pria itu bergerak dengan berani dan mengambil inisiatif untuk menyerang Gou Li. Dia berani keluar, jadi dia memang punya beberapa kemampuan. Kekuatannya tidak kalah dengan Gou Li, jadi ini tidak hanya mencari penghinaan sendiri. Kedua orang itu bertarung dengan sengit, namun sulit untuk memutuskan siapa yang lebih kuat. Mereka terus saja terjebak jalan buntu. Bei Kai melihat sedikit ketidaksabaran dalam ekspresi Zhu Xuan, dan berkata, Peri Zhu, izinkan aku bertarung atas namamu, dan berikan sedikit hukuman pada kedua pencuri kecil ini. Zhu Xuan mengangguk, tidak mengambil langkah Bei Kai untuk menjilat dirinya dengan hatinya. Karena dia adalah putri seorang guru iblis, dia terbiasa dengan orang lain yang menjilatinya sepanjang hidupnya. Karena tidak terbiasa, dia memilih untuk hidup sendiri. Dia tidak mengira bahwa dia baru saja pindah beberapa tahun, namun dia sudah dirampok. Ayam harta karun hijau miliknya terlalu menyedihkan. Di masa lalu,
Bahkan orang tuanya meneteskan air liur saat melihat mereka. Tetapi karena dia telah mengembangkan kasih sayang untuk mereka, dia tidak mengizinkan Demon Master untuk menggigit. Tapi pada akhirnya, mereka berakhir di perut dua pencuri kecil. Beikai bergerak, menekan dengan satu serangan telapak tangan. Baik Gouli dan lawannya memucat karena terkejut, dan buru-buru berpisah, tidak berani menghadapi serangan ini secara langsung. Tingkat raja yang telah mencapai tahap puncak dari tingkat ekstrim tertinggi dari tingkat sungai abadi bisa disebut jagoan. Kecakapan bertarungnya sangat menakutkan. Matanya terfokus pada Gouli, dan dia menyerang terus-menerus. Karena kemampuan Gouli jelas lebih unggul dari Ling Han, selama Gouli ditekan, Ling Han secara alami juga tidak akan bisa melarikan diri. Gouli meraung marah. Dia, juga, adalah tingkat raja. Jadi dia secara alami tidak mau ditangkap dan dipermalukan. Dia menunjukkan kehebatan pertempuran penuhnya, dan melawan Beikai sampai ke langit. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya dia, ada celah level kecil di antara mereka berdua. Dia jelas bukan tandingan Beikai. Hanya dalam selusin gerakan, dia terlempar dari langit dengan serangan telapak tangan. Bang! Dia menabrak platform di puncak gunung, dan menciptakan lubang berbentuk manusia di platform. Ling Han berjalan mendekat sambil tersenyum, dan berkata, "Pencuri ayam, kamu benar-benar tidak terlihat begitu baik sekarang. Raja Kotoran, jangan tertawa sekarang. Nanti, Anda akan mengikuti jejak saya." Fisik Gouli sangat kuat, dia sebenarnya masih memiliki energi untuk berbicara, tetapi vitalitasnya benar-benar telah menurun drastis, dan dia tampak agak lemah dan kurang kekuatan. "Giliranmu." Beikai berdiri dengan bangga di udara, mengarahkan jarinya ke arah Ling Han. Ling Han melengkungkan jarinya ke arahnya. "Saya harus memberi Anda peringatan sebelumnya. Nanti, jika saya meronta-ronta Anda, sebaiknya Anda tidak menangis." Beikai menyeringai dingin, sedikit ketidaksenangan terlihat di ekspresinya. Dia terutama membenci mereka yang suka bicara besar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Ling Han. Menurut pendapatnya, dia secara alami akan mudah ditangkap dengan satu gerakan. Ling Han menggunakan telunjuk dan jari tengahnya seperti pedang, dan menyapu tangan raksasa itu. Weng, di bawah tekanan besar, Ling Han tiba-tiba tampak tegang. Namun, bahkan jika yang lain adalah tembakan besar, tahap puncak dari tingkat ekstrim yang tinggi dari Eternal River Tier masih sedikit lebih rendah, dan tidak cukup untuk mengguncang fisiknya. Serangan telapak tangan mendarat, dan Beikai tidak bisa membantu tetapi dengan ringan berseru kaget. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, pihak lain telah membubarkannya dengan terlalu mudah, bukan? Yang lainnya juga terkejut. Beikai sebenarnya tidak berhasil menangkap Ling Han dalam satu gerakan pun. Ini sangat tidak terbayangkan. Perlu diketahui bahwa Beikai dikenal sebagai orang yang hebat. Namun Ling Han menggelengkan kepalanya secara internal. Beikai memang tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan tembakan besar dari Akademi Seni Bela Diri Starsen, dia kurang. Paling banyak, dia hanya bisa dianggap sebagai peringkat satu tingkat raja. Rupanya, di tempat yang berbeda, apa yang diwakili oleh julukan tembakan besar juga sangat berbeda. Dengan teriakan perang, dia berinisiatif untuk mendekati Beikai dan memulai pertarungan sengit dengan yang terakhir. Ini adalah lawan yang bisa diterima. Dibandingkan dengan pria sebelumnya, dia jauh lebih kuat dan dapat memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dunia bawah. Dia belajar untuk aplikasi praktis. Tingkat kultivasinya sudah ada, dan dia juga mendapat dukungan dari sumber kekuatan iblis. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Pada awalnya, secara alami Beikai yang benar-benar menekan Ling Han, dan Ling Han hanya bisa menangkis serangannya. Faktanya, dia dipukuli berulang kali. Namun, karena fisiknya terlalu kuat, serangan ini benar-benar dangkal saat mendarat padanya. Namun, Ling Han berangsur-angsur mampu melawan. Awalnya, dia hanya bisa melakukan serangan balik sekali per 100 gerakan. Kemudian dia bisa melakukan serangan balik sekali per 90 gerakan ganjil, dan kemudian menjadi 80 gerakan ganjil. Kecepatan di mana dia meningkat sangat mencengangkan,
dan semua orang bisa mengetahuinya dengan satu pandangan. Orang aneh ini, bahkan pukulan besar pun digerakkan secara emosional. Bakat alami ini jelas menantang alam. Beikai kaget sekaligus malu. Dia tidak mengira bahwa ketangguhan dan fleksibilitas Ling Han akan begitu kuat. Dia benar-benar semakin kuat semakin dia diserang. Namun, dia adalah seorang jagoan yang terhormat. Namun dia sebenarnya tidak bisa menangkap sepotong sampah yang hanya berada di tingkat ekstrim yang paling rendah. Bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Dia menderu dengan dingin, dan akhirnya melakukan gerakan fatal. Tangannya membentuk segel, dan dia mengangkatnya tinggi-tinggi seperti botol harta karun, menekannya pada Ling Han. Hidup dan mati adalah keputusanku. Segel botol harta karun, dia berteriak dengan kasar. Cahaya yang menyala-nyala melonjak dari seluruh tubuhnya. Chapter 1549. Peraturan Dua Alam. Botol harta karun itu bersinar, dan menekan Ling Han, penuh dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Peraturan dunia bawah cenderung menuju kematian dan kehancuran di tempat pertama. Ling Han mengangkat tangannya dengan santai untuk menangkis serangan itu, namun pikirannya saat ini sedang mengalami peraturan dunia bawah. Dia memiliki semacam kesadaran bahwa jika dia bisa secara bersamaan memahami peraturan dunia bawah dan alam abadi, kekuatan bertarungnya akan meningkat secara besar-besaran. Ini seperti yin dan yang. Manapun yang kurang, itu tidak akan lengkap, dan setelah itu selesai, peningkatan kekuatan seseorang pasti tidak biasa hanya dengan menggandakannya. Namun, melakukan itu jauh dari sesederhana mengatakannya. Ling Han menemukan bahwa dia melupakan peraturan alam abadi, regulasi yang sudah dipegang sebenarnya bisa dilupakan. Tidak. Bukan karena Ling Han melupakan mereka, melainkan bahwa langit dan bumi dari dunia bawah telah terkikis oleh peraturan alam abadi yang telah dia pegang. Menjadi sangat berlawanan satu sama lain, mereka sama sekali tidak cocok, dan tidak bisa hidup berdampingan sama sekali. Jadi, jika seseorang ingin tinggal di dunia bawah, peraturan alam abadi harus dihapus. Namun, di Menara Hitam, situasi seperti ini tidak muncul. Ling Han baru saja menyadari tiba-tiba bahwa peraturan alam abadi yang dia pegang semakin aus dalam beberapa hari terakhir ini. Tidak heran tidak ada Saint yang berhasil naik ke alam surgawi begitu lama. Itu karena langit dan bumi sendiri tidak mengizinkannya, namun Ling Han masih memiliki secercah harapan. Karena dia punya menara hitam dapat mengekstrak peraturan dari dua alam untuk dipelajari Ling Han, tetapi itu tidak terpengaruh oleh peraturan dengan sendirinya, atau harus dikatakan bahwa itu hanya dipengaruhi oleh peraturan menara hitam itu sendiri, dan itu di dalam menara hitam, tempat yang paling kuat. Dengan demikian, itu bisa dengan mudah menekan peraturan kedua alam, sehingga mereka bisa dipelajari namun tidak akan bermusuhan satu sama lain. Kalau begitu, dua set peraturan ini sebenarnya bisa hidup berdampingan. Ling Han tenggelam dalam pikirannya. Bang. Pada saat gangguan itu, dia langsung diledakkan dengan kuat oleh botol harta karun. Kemudian, fisiknya yang menakjubkan menunjukkan kekuatannya. Dia hanya terpental bolak-balik seperti pelet, tapi untuk melukainya, itu sulit. Saat ini, hanya kekuatan pertempuran pada tingkat-tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi yang hampir tidak dapat melukai Ling Han, dan mereka harus menggunakan peraturan sebagai dukungan dan perlahan-lahan menyempurnakannya. Seseorang sedang bermimpi jika dia ingin menggunakan kekuatan murni untuk menembus pertahanan Ling Han. Ling Han saat ini hanya takut pada seorang Saint. Beikai hampir menjadi gila. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Ling Han telah terganggu. Tidak, itu tidak sesederhana mengalihkan perhatian dia secara praktis, membiarkan pikirannya mengembara, dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Seolah-olah dia memahami semacam teknik kultivasi. Benar, betapa sombongnya dia. Seberapa banyak Anda meremehkan saya? Anda benar-benar berani untuk terganggu saat Anda melawan saya? Beikai meraung marah. Kali ini, dia sangat marah. Itu tidak sesederhana membalas dendam atas nama Zhu Xuan lagi. Sebaliknya, rasa tidak suka yang kuat muncul dalam dirinya terhadap Ling Han.
Bahkan jika dia tidak membunuh yang terakhir, dia setidaknya harus meninggalkan pelajaran yang tertanam kuat untuknya. Menggunakan kecakapan bertempur penuhnya, serangannya yang ganas semuanya dicurahkan ke Ling Han. Kekuatan pertempuran dari tingkat raja menggunakan kekuatan penuhnya benar-benar menakutkan, dan mereka yang menonton semuanya sangat terpana. Bahkan Zhu Xuan sedikit terkejut. Kehebatan pertempuran ini sangat mengesankan. Namun, yang membuat mereka semakin terdiam adalah Ling Han. Meskipun dia diledakkan bolak-balik, dia masih tidak memiliki luka sedikit pun padanya. Penampilan tidak terganggu itu secara praktis membuat mereka gila. Syukurlah, aku tidak memulai pertarungan dengan Raja Kotoran ini, dia sangat aneh. Gou Li bergumam. Dia nyaris merangkak keluar dari lubang batu. Aku berasal dari alam liar, dan tidak hanya aku memiliki garis keturunan dari 3 binatang primitif, aku telah bermandikan darah banyak binatang sejak kecil, jadi fisikku sangat kuat, tapi dibandingkan dengannya, aku mungkin juga dibuat tahu, saya akan menjadi gila. Hanya tingkat pertahanan apa itu? Seseorang berseru kaget, meraih kepala mereka. Benar-benar level yang aneh, yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka yang sebelumnya berpikir untuk merampok Ling Han dengan patuh menolak gagasan bodoh ini. Namun pikiran Ling Han benar-benar mengembara. Karena kedua jenis peraturan dapat hidup berdampingan, mengapa mereka tidak dapat digabungkan? Dikatakan bahwa seseorang hanya bisa menerobos ke alam surgawi dengan memahami peraturan kedua alam. Jika demikian, bukankah menggabungkan keduanya menjadi lebih baik? Pikiran ini melintas di benaknya, dan dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Dia mencoba menggabungkan peraturan yang paling sederhana, mulai dari tingkat sungai gunung. Para pembudidaya sama-sama mengolah kekuatan asal dan peraturan, sehingga peraturan yang dapat mereka pegang di tingkat sungai gunung juga yang paling sederhana dan termudah. Dengan level Ling Han sekarang, dia bisa dengan mudah menganalisisnya. Tetapi meskipun sederhana, itu adalah jalan buntu jika dia ingin menggabungkan peraturan paling sederhana dari 2 alam. Yang satu hitam sementara yang lain putih, yang satu air dan yang lainnya api, jadi bagaimana dia bisa menggabungkan mereka bersama? Mereka benar-benar berlawanan. Satu mewakili kehancuran, dan yang lainnya mewakili penciptaan. Pada intinya, mereka sangat bertentangan satu sama lain. Jika mereka digabungkan bersama, mereka pasti akan keluar dari tempatnya. Apa yang masih mereka miliki? Namun Ling Han memiliki sifat keras kepala yang akan menyebabkan dia menemui jalan buntu. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Dia mencoba berbagai metode, dan terus-menerus membiarkan pikirannya terbang. Ini mungkin jalan yang belum pernah dilalui orang lain sebelumnya, jadi bagaimana itu bisa dilakukan dengan mudah? Setelah sepanjang hari dan malam berlalu, Bei Kai mulai menjadi takut. Dia telah menggunakan semua teknik rahasia yang bisa dia gunakan, dan bahkan menggunakan beberapa jurus super kuat, jenis yang membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan energi. Ling Han tidak bereaksi sama sekali, jadi dia secara alami tidak perlu khawatir akan diganggu. Tetap saja, tidak ada efek sama sekali, dan manusia di depannya ini sepertinya memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Dia hampir menangis. Dia tidak pernah menyerang sebanyak yang dia suka dalam pertempuran seperti ini, namun dia semakin panik di dalam. Akhirnya, dia berhenti, menatap dengan perasaan bersalah pada Zhu Xuan, dan kemudian berkata, "Pri Zhu, keterampilan saya tidak cukup mahir. Saya telah mengecewakan Anda." Tidak ada yang mengejeknya. Bukan karena Bei Kai tidak cukup kuat, melainkan karena Ling Han benar-benar terlalu aneh. Mereka belum pernah melihat siapapun yang bisa melatih fisik mereka sejauh ini. Sementara itu, Zhu Xuan menganggukkan kepalanya, dan meskipun tatapan yang dia arahkan ke Ling Han masih dipenuhi dengan kebencian, ada sedikit keingintahuan dalam tatapannya. Bahkan putri seorang guru iblis seperti dirinya secara emosional digerakkan oleh jenis fisik ini, dan minatnya terusik. Secara alami, sorot matanya telah diperhatikan oleh banyak orang, dan mereka tidak bisa menahan perasaan dendam diam-diam. Ini terlalu berbahaya. Jika seorang wanita menjadi ingin tahu tentang seorang pria, itu berarti sangat mungkin dia akan jatuh cinta padanya. Dia adalah putri dari guru iblis, dewi di hati mereka.
mereka bermimpi mendapatkan tangannya dalam pernikahan bahkan dalam tidur mereka. Setiap orang dipenuhi dengan begitu banyak kebencian sehingga mereka ingin mengambil beberapa gigitan dari Ling Han, tetapi ini hanya terbatas pada pikiran mereka sendiri. Jika mereka benar-benar mengambil beberapa gigitan darinya, itu mungkin akan menyebabkan mereka mematahkan gigi dalam prosesnya. Di dalam menara hitam, menara kecil memperkuat bentuknya, dan sedikit bergetar. Bocah ini benar-benar menyadari bahwa regulasi kedua alam dapat digabungkan. Tidak buruk, tidak buruk, saya pikir saya harus menunjukkannya kepadanya ketika dia mencapai tingkat Sein. Baiklah, aku akan memberinya uluran tangan. Tidak peduli apa, dia tetap tuanku. Menara yang bangga ini berkata demikian. Itu merangsang pohon reinkarnasi untuk meledak di dalam tubuh Ling Han. Di dunia luar, waktu berlalu seperti biasa, tetapi di benak Ling Han, seolah-olah dia telah meninggalkan tubuh fisiknya dan memasuki dunia lain di mana waktu melambat tanpa henti. Kesadaran yang jelas muncul di hati Ling Han, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu jelas tepat di depannya, namun tampak sangat jauh dari genggamannya, membuatnya merasa seperti akan menjadi gila. Dia mengejarnya dengan cara seperti itu, indera ketuhanannya terbang tanpa henti, dan memasuki tingkat meditasi terdalam. Setelah periode waktu yang tidak diketahui berlalu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tidak bisakah dia merobek air mata ke angkasa dan langsung mencapainya? Mengapa dia harus mengejar dari belakang dengan begitu bodoh? Dengan pemikiran ini, semuanya tiba-tiba menjadi jelas baginya. Siapa bilang penciptaan dan kehancuran tidak bisa hidup berdampingan? Bukankah semua yang ada di dunia ini diciptakan, tapi akhirnya akan dihancurkan, dan kehancuran juga tidak kekal? Cepat atau lambat, dunia baru akan terlahir kembali dari kehancuran. Chapter 1550. Menggabungkan regulasi, cahaya Dao muncul lagi ini bisa menyatu, tapi itu bukan penggabungan sederhana, dan secara paksa meremasnya, tapi merupakan sebuah lingkaran. Ling Han memikirkan semua makhluk hidup di langit dan bumi. Tanaman tumbuh dan akan dimakan oleh sapi dan domba. Untuk tumbuhan, ini adalah kehancuran, tetapi untuk sapi dan domba, ini adalah kelangsungan hidup. Dan ternak juga akan menghadapi serangan binatang buas seperti serigala dan harimau. Kematian sapi dan domba kemudian melambangkan kelangsungan hidup serigala dan harimau. Hidup dan mati, kehancuran dan ciptaan. Pencerahan Ling Han berlanjut. Weng, tubuhnya mulai bersinar. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka semua tergagap, semuanya menonton dengan mulut ternganga. Cahaya Dao, ini adalah cahaya Dao, F***K. Mereka akan menjadi gila. Apakah ada orang aneh seperti itu? Terus-menerus dipukuli, dia benar-benar melanjutkan untuk memahami Dao. Selain itu, dia benar-benar berhasil mendapat persetujuan dari surga dan menerima dorongan dari cahaya Dao. Ini persetujuan dari surga dan bumi. Biasanya, hanya mereka yang telah menciptakan teknik yang benar-benar baru akan mendapatkan persetujuan dari langit, dan cahaya Dao akan turun ke atas mereka. Ini bukanlah sesuatu yang sederhana seperti yang disetujui, itu juga memiliki manfaat yang besar. Persetujuan langit dan bumi dengan sendirinya adalah semacam hadiah. Iri, kecemburuan, mata Zhu Xuan bersinar lebih terang. Saat ini, dia sama sekali tidak berpikir bahwa Ling Han adalah pencuri ayam. Bagaimana mungkin seorang jenius yang luar biasa yang bisa mendapatkan persetujuan dari langit dan bumi menjadi pencuri yang mencuri? Lelucon apa? Itu semua pasti kesalahan Gou Li itu. Ling Han adalah orang yang muncul di tempat yang salah pada waktu yang salah. Tidak. Dia seharusnya muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertemu dengannya? Zhu Xuan tidak bisa membantu tetapi tersipu merah, terlihat sangat cantik dan memikat. Oh tidak, ketika mereka yang berkumpul melihat pemandangan ini, mereka semua mendesah dengan sedih di dalam. Ini jelas pertunjukan seorang gadis yang telah jatuh cinta. Sai, Dewi yang luar biasa dimenangkan begitu saja. Ling Han duduk dengan posisi bersila tanpa menyadarinya. Pencerahan penciptaan dan kehancuran yang tidak bertentangan satu sama lain hanyalah permulaan.
memungkinkan dia untuk mengetahui bagaimana memadukan peraturan dari dua alam. Tetapi bagaimana tepatnya hal itu diketahui masih harus dilakukan melalui latihan, dan di sana ada banyak kesulitan di depan. Tapi langkah tersulit sudah diselesaikan. Selanjutnya, hanya masalah waktu, dan dengan pohon reinkarnasi, Ling Han benar-benar tidak kekurangan waktu. Dia tiba-tiba membuka matanya. Siu, semua cahaya Dao benar-benar tenggelam ke dalam matanya, membuat matanya tampak seolah-olah memiliki kedalaman yang tak ada habisnya, dan seseorang akan dengan mudah kehilangan diri mereka sendiri saat menatap matanya. Itu adalah cahaya Dao. Mata Ling Han menyapu pemandangan itu, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Dia telah dengan jelas memahami Dao setidaknya selama beberapa ratus tahun, namun mengapa semuanya di sini tampak seperti baru kemarin? Dia belum masuk ke menara hitam. Tunggu. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia bertanya, "Menara kecil, apakah itu perbuatanmu?" "Aku sedang dalam mood yang bagus, jadi aku membantumu sedikit." "Tidak perlu berterima kasih, saya masih menyesal." Menara kecil segera membalas dengan bangga. Sial, pria ini benar-benar memiliki mulut yang keras. Itu jelas membantu, namun masih bisa membuatnya sangat marah. Ling Han mengabaikan menara yang sombong ini, dan matanya terfokus pada Bei Kai sebagai gantinya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Maaf, perhatian saya baru saja teralihkan. Ayo, lanjutkan pertempuran." Persetan dengan melanjutkan pertempuran, Bei Kai menggelengkan kepalanya berulang kali. Kehebatan pertempuran Ling Han jelas tidak lemah, tetapi fisiknya kuat sampai batas yang tidak dapat dipecahkan. Berkelahi dengannya hanya akan membuatnya tertekan, dan menyebabkan dia meragukan dirinya sendiri. Ling Han mengabaikan penolakannya, dan bergegas keluar, melepaskan tinju dengan pukulan yang ganas. "Lelucon apa? Tadi, jika saya mengatakan saya tidak ingin berkelahi, apakah Anda akan berhenti? Karena itu masalahnya. Mengapa saya harus khawatir dengan pendapat Anda?" Bei Kai tidak punya pilihan, dan hanya bisa melawan. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan pertempuran Ling Han benar-benar akan melonjak ke ketinggian yang tak terbayangkan secara tiba-tiba. Sebelumnya, dia sudah bisa membalas sekali untuk setiap beberapa lusin gerakan. Tapi sekarang disebut apa? Dia bukan tandingan bahkan untuk Sun Muntier. Tidak, bukan hanya tingkat bulan matahari. Bahkan tingkat sungai gunung yang berada di tingkat yang sedikit lebih tinggi akan lebih kuat darinya. "Kamu berani mempermalukan aku seperti itu?" Bei Kai sangat marah. "Itu adalah satu masalah bagi saya untuk tidak dapat menyakiti Anda. Tetapi Anda menggunakan keterampilan yang begitu indah dan tidak praktis untuk melawan saya. Seberapa jauh kamu meremehkanku? Anda bisa membunuh seorang pria, tetapi tidak harus mempermalukannya, apalagi ketika dia adalah raja tingkat. Beraninya kamu." Dia menyerang dengan gila, amarahnya meningkat sampai ke titik gila. Sebenarnya, Ling Han tidak bermaksud mempermalukannya. Itu karena dia saat ini sedang menyalurkan peraturan dari dua alam, dan sangat ingin mengujinya dalam pertempuran sehingga dia dapat menstabilkan dan meningkatkannya lebih jauh. Karena dia hanya menggabungkan sedikit dari peraturan tingkat sungai gunung, ini secara alami tidak memiliki banyak kekuatan. Namun Ling Han sangat terkejut. Setelah menggabungkan peraturan kedua alam, kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat. Ini juga berarti bahwa setelah dia benar-benar menyatukan peraturan dua alam, hanya itu akan membuatnya menjadi lebih kuat dari tingkatan raja lainnya dengan seluruh bintang kecakapan pertempuran. Mereka semua adalah tingkatan raja, jadi bisakah perbedaan kecakapan bintang pertempuran ini diabaikan? Selain itu, setelah menggabungkan regulasi dari dua alam, set regulasi baru ini tidak akan lagi dikikis oleh langit dan bumi di dunia bawah, karena ia juga berisi regulasi dunia bawah, atau secara alami akan menghapus dirinya sendiri. Demikian pula, bahkan jika Ling Han kembali ke alam abadi, langit dan bumi alam abadi jelas tidak akan menghapus peraturan baru ini. Ini adalah jalan yang benar. Ling Han tertawa terbahak-bahak, meledak dalam ledakan kekuatan bertarungnya, penuh, yang ia ledakkan pada Bei Kai. Semua orang tidak bisa berkata-kata.
Jika seseorang mengklaim bahwa Ling Han sengaja berpura-pura, dia benar-benar tidak terlihat seperti sedang berakting. Tetapi jika seseorang mengklaim bahwa dia hanya memiliki sedikit kekuatan pertempuran, maka semua orang di Eternal River Tier dapat langsung pergi dan bunuh diri. Kekuatan dan kelemahan yang ekstrim muncul pada orang yang sama. Lebih jauh, kedua ekstrim itu sebenarnya serasi satu sama lain. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti dan tidak terbayangkan. Namun, Ling Han terus menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, itu hanya peraturan tingkat sungai gunung. Level dia saat ini terlalu tinggi. Dia hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu, dan dia akan dapat menggabungkan peraturan ini bersama-sama. Yang terpenting, dengan dukungan pohon reinkarnasi, pikirannya berpacu ke level yang lebih tinggi. Tingkat sungai gunung, tingkat Sun Moon, tingkat tubuh surgawi, semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan pertempuran Ling Han menjadi semakin kuat, yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Ling Han pasti sedang bermain dengan Bei Kai. Anda baru saja mengeluarkan cahaya Dao, jadi Anda pasti telah mengembangkan kekuatan mistik yang tak terbayangkan. Bagaimana mungkin Anda bisa begitu lemah? Hanya Ling Han sendiri yang sadar bahwa dia memang tidak bermain-main dengan Bei Kai. Sebaliknya, dia memperlakukan yang terakhir seperti rekan tanding. Jika tidak, tanpa mengujinya dalam pertempuran sebenarnya, dia tidak mungkin meningkat begitu cepat. Pada akhirnya, kecakapan bertarungnya sekali lagi memasuki tingkat sungai abadi. Tetapi setelah dia mencapai tingkat ini, Ling Han tidak dapat maju lebih jauh. Itu karena dia hanya memahami begitu banyak peraturan dunia bawah, dan tidak lagi memiliki cara untuk menggabungkannya dengan peraturan alam abadi. Sangat buruk, sangat buruk. Ling Han menghela napas. Dia menjentikkan jari telunjuk kanannya, dan formasi 9 kematian tanpa batas diaktifkan. Namun, itu hanya melepaskan sebagian dari kekuatannya. Tiba-tiba, Bei Kai berteriak kesakitan, dan dia terlempar, luka yang sangat panjang tertinggal di dadanya. Meskipun dia adalah tingkat raja, dia bukan tandingan untuk 11 formasi 9 kematian tanpa batas. Bahkan jika itu adalah bagian dari kekuatannya, dia masih akan terluka. Jika itu adalah kekuatan penuhnya, maka dia pasti akan terbunuh dalam sekejap. Sangat kuat. Sebelumnya, setiap orang memiliki perbedaan pendapat. Tetapi ketika mereka melihat adegan ini, tidak ada orang lain yang mengatakan apa-apa. Yang terkuat adalah raja, apalagi Ling Han tidak memprovokasi Bei Kai. Itu adalah Bei Kai yang telah mengambil inisiatif untuk menantangnya, jadi dia secara alami harus menanggung konsekuensinya. Elit apa yang masih marah setelah diprovokasi oleh orang lain. Namun, bahkan Bei Kai telah kalah. Apakah ada orang lain di sini yang bisa menandingi Ling Han? Semua orang berpaling untuk melihat Guang Fei Chen. Meskipun dia bukan satu-satunya tingkat raja di sini, pertama, dia berada di tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi, dan dapat dianggap yang terkuat di bawah orang suci. Dan kedua, dia telah tenggelam dalam tingkat budidaya ini selama tahun yang tidak diketahui, jadi kemampuannya pasti telah dipoles sampai batas yang sangat kuat. Guang Fei Chen hanya bertingkah seolah dia tidak melihat penampilan mereka. Dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun, jadi dia secara alami tidak mau merusak reputasinya sendiri. Bersambung ke chapter 1551. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.